Ledakan. Akan tetapi, tepat ketika Gong Sun Hong hendak ditutupi oleh kantong jaring itu, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dari samping dan melayangkan pukulan dahsyat kepada salah satu dari ketiga orang itu. Saat pukulan itu mendarat, seluruh tubuh pria itu bergetar hebat, wajahnya sedikit pucat, dan ia tiba-tiba mundur. Salah satu dari mereka menunjukkan kelemahan, dan Gong Sun Hong pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mundur cepat. Siapa itu? Aku sedang berbisnis di kastil penekan jiwa, jadi tolong jangan ikut campur. Lelaki berwajah hangus itu menggeram dan berkata tegas, namun di saat bersamaan ia juga terkejut. Tidak peduli siapapun lawannya, jika dia bisa menjatuhkanku dengan satu pukulan, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Awalnya, apa yang akan kau lakukan tidak ada hubungannya denganku, tapi aku punya hubungan baik dengan Nona Gong Sun Hong. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatmu mati, kan tawa kecil terdengar, lalu sesosok melangkah dan mendarat di tengah kedua tim. Dengan senyum tipis di matanya, ia perlahan berputar. Melihat sosok yang familiar ini, Gong Sun Hong tertegun. Setelah beberapa saat, ia ragu-ragu dan berkata, Du Fei. Menoleh ke arah Gong Sun Hong yang tampak terkejut, Du Fei hanya tersenyum dan berkata perlahan, kalau aku tidak membantu, aku khawatir sepupuku juga tidak akan membiarkanku pergi, kan? Kau mendengar ini? Wajah Gong Sun Hong memerah. Setelah beberapa saat, ia berbisik, terima kasih banyak, tapi jangan bicara omong kosong. Setelah mengatakan ini, wajah Gong Sun Hong menjadi semakin malu. Awalnya ia tidak terlalu memikirkan Du Fei, tetapi tanpa diduga, dari kompetisi keluarga Du, hingga perjamuan keluarga Lian, hingga dunia misterius dan rahasia ini, Du Fei selalu mampu mengejutkannya. Bahkan saat ini, Du Fei lah yang datang menyelamatkan. Perasaan ini membuat Gong Sun Hong merasa sangat tidak nyaman, dan untuk sesaat ia melupakan situasinya saat ini. Beraninya kau bukan hanya tidak menganggap serius kastil penekan jiwaku, tapi kau juga berencana menjadi pahlawan untuk menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan temanku, kurasa kau tidak tahu caraku. Melihat pemandangan di depannya, pria berkulit pucat itu sedikit gemetar, lalu berkata dengan suara sinis. Tidak peduli seberapa kuat orang yang tiba-tiba muncul sebelumnya, selama dia berada di puncak Suanyou, kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat ketujuh penempaan tubuh. Sedangkan untuk penempaan tubuh tingkat ketujuh, ada 4 orang di pihakku. Bagaimana mungkin mereka tidak takut padanya? Mendengar ini, Du Fei perlahan berbalik, meliriknya dengan tatapan sedikit meremehkan, lalu berkata dengan ringan, pergi sana, aku sudah menghabisi cukup banyak orang akhir-akhir ini, dan aku tidak ingin menghabisi lagi. Mendengar kata-kata Du Fei, wajah Jiao Hao kembali muram. Setelah beberapa saat, ia mencibir dan berkata, bagus sekali. Karena kau, temanku, menolak bersulang, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Setelah dia selesai berbicara, 3 sosok bergegas menuju Du Fei hampir pada saat yang bersamaan. Retakan. Du Fei berputar, menendang dengan kecepatan tinggi, menghantam dada pria terdepan dengan hembusan angin kencang, membuatnya terdorong mundur. Ia kemudian jungkir balik, mencengkeram kepala kedua pria lainnya dengan kedua tangan. Dengan sedikit dorongan, mereka bertabrakan, lalu ia mendaratkan pukulan kuat pada pria lainnya. Tiup, tiup, tiup. Darah mengucur deras dari mulut ketiga pria itu, dan jantung mereka berdebar kencang. Sebelum sempat berpikir, mereka sudah mundur dengan keras. Namun, Du Fei tidak siap melepaskan mereka. Ia hanya mencibir pelan, lalu melesat lagi, dan tiba-tiba mengayunkan kaki kanannya, langsung mengenai kepala Jiao Hao. Ledakan. Kepala Jiao Hao terbentur ke tanah oleh Du Fei. Saat ia berusaha keras untuk bangun, Du Fei kembali menginjak kepalanya dan menghentakkannya dengan keras ke tanah. Setelah sedikit berusaha, Du Fei akhirnya menunjukkan senyum menawan dan berkata dengan tenang, kalau kau tidak menerima roti panggangku, aku harus minum anggur yang disita. Kurasa kau tidak akan menyalahkanku, kan? Setelah selesai berbicara, Du Fei mengangkat jari kakinya sedikit, menepukkan tangan kanannya, dan langsung menjatuhkan Jiao Hao seperti guk-guk mati. Hanya dalam sekejap mata, 3 orang dengan kekuatan penempaan tubuh tingkat ketujuh dikalahkan di depan Du Fei. Adegan yang cukup dramatis ini menyebabkan badai keterkejutan di hati semua orang yang hadir. Gong Sun Hong juga sangat terkejut. Meskipun dia tahu Du Fei kuat, dia tidak menyangka Du Fei bisa sekuat itu hanya dengan mengandalkan kekuatan latihan tubuh tingkat ketujuh. Saat itu, Jiao Hao dan 2 orang lainnya meronta dan mengerang di tanah. Mata mereka yang gemetar tertuju pada Du Fei, tetapi mereka segera memalingkan muka, tidak berani menatapnya lagi. Mereka sungguh tak percaya. Mereka semua memiliki kekuatan yang setara dengan penempaan tubuh tingkat ketujuh dan tidak bisa menggunakan napas dan energi sejati mereka, jadi mengapa mereka kalah sejauh ini hanya dalam satu pertarungan? Jika mereka ditekan oleh seseorang yang menggunakan wilayah mereka, mereka masih dapat memahaminya sampai batas tertentu, tetapi situasi saat ini membuat mereka sama sekali tidak mungkin untuk memahaminya. Pah pah pah.
Tepuk tangan pelan terdengar, dan pria yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya perlahan mengalihkan pandangannya ke Du Fei. Setelah beberapa saat, ia menyunggingkan senyum sinis dan berkata dengan tenang, "Ya, meskipun ketiga orang ini tidak berguna, bisa mengalahkan mereka sekaligus cukup hebat. Apakah kau Du Fei yang dari keluarga Du di kota Buyue?" Tatapan Du Fei perlahan tertuju pada orang ini, dan ia sedikit mengernyit. Orang ini memberinya perasaan yang sangat familiar, tetapi ia tidak dapat mengingat siapa orang ini untuk sesaat. Namun, orang ini membuat Du Fei merasa bahwa dia sangat berbahaya. Meskipun kekuatan semua orang saat ini setara, Du Fei memperkirakan bahwa jika mereka mulai bertarung, mungkin akan lebih sulit menghadapi orang ini daripada menghadapi tiga sampah sebelumnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, tatapan Du Fei jatuh pada Gong Sun Hong, dan ia berkata dengan tenang, "Mengapa mereka menyerangmu? Mereka berani mengambil risiko dibantai oleh keluarga Gong Sun. Sepertinya mereka menginginkan sesuatu yang besar." Mendengar ini, Gong Sun Hong ragu sejenak sebelum berbisik, "Mereka tahu bahwa aku memiliki kunci untuk membuka reruntuhan Sekte Suanyou, jadi mereka ingin menyerangku dan mengambilnya." Reruntuhan Sekte Suanyou. Du Fei terkejut, dan tatapan tak percaya melintas di matanya. Awalnya ia berencana untuk mencoba peruntungannya, tetapi ia tidak menyangka orang lain akan menemukan kunci reruntuhan sekte tersebut. Jadi, ada berapa banyak hal di dunia misterius dan rahasia ini yang tidak ia ketahui. Namun, pikiran-pikiran ini hanya terlintas di benak Du Fei. Ia tidak menunjukkan apa-apa. Tatapannya perlahan tertuju pada pria berjubah putih bulan. Ia tersenyum lembut dan berkata, "Masalah ini menyangkut reruntuhan Sekte Suanyou. Aku tidak bisa mengabaikannya. Silakan pergi, sahabatku. Kurasa kau juga tahu bahwa jika kita bertindak, kita berdua tidak akan diuntungkan. Oh, aku, Zule, bukan orang yang mudah disingkirkan. Meskipun Tuan Muda Du Fei sangat terkenal, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku, Zule, mungkin tidak." Pria yang mengaku bernama Zule itu tersenyum jahat, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. "Zule dari Sekte Bayi, jadi, dia orangnya. Pantas saja aku punya kesan padanya." Setelah sesaat termenung, tatapan Du Fei dengan ringan menyapu orang ini. Konon, Zule adalah orang yang penuh nafsu dan bukan orang kaya raya. Namun, ketika mereka bertemu sekarang, Du Fei bisa yakin bahwa Zule jauh lebih baik daripada banyak orang di keluarganya. Orang seperti itu tidak mudah untuk dihadapi. "Apakah kamu Zule?" Ekspresi Gong Sun Hong sedikit berubah, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. "Sepupuku Gong Sun Yun meninggal karenamu. Katakan padaku, apakah kamu menghabisinya?" Zule tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya perlahan, berkata, "Nona Gong Sun, tolong jangan salah menuduh orang baik. Awalnya aku tidak berniat menghabisinya, tapi wanita itu sangat bodoh. Padahal dia bisa memberiku segalanya, kenapa dia diam saja saat aku memintanya? Pada akhirnya, aku hanya bisa meminta teman-teman seperguruanku untuk menjaganya dengan baik, tapi dia tetap lebih memilih mati daripada menyerah. Sayang sekali, tapi pelayanmu tidak sekeras kepala dia. Dia hanya tidur denganku semalam dan menceritakan semuanya." Mendengar kata-kata Zule, wajah Gong Sun Hong berubah dan ia mulai sedikit gemetar karena marah. Jika ia tidak tetap tenang, ia pasti sudah bergegas untuk melawan Zule sampai mati. Du Fei sedikit mengernyit, melangkah ke samping, dan berdiri di depan Gong Sun Hong sebelum berkata dengan tenang, "Awalnya, apapun yang kau lakukan tidak ada hubungannya denganku, tapi kau salah mengatakannya untuk membuatku jijik. Jadi, Tuan Zule, aku akan mengambil nyawamu." Mendengar kata-kata Du Fei, Zule menunjukkan senyum aneh di wajahnya. Setelah beberapa saat, ia menjilat lidahnya sedikit dan berkata dengan ringan, "Ya, selain Bahan, kaulah orang pertama yang berani berbicara seperti ini kepadaku. Namun, aku tidak tahu apakah kau memiliki kemampuan seperti Bahan." Begitu selesai berbicara, Zule menghentakkan kakinya dengan keras dan langsung muncul di depan Du Fei. Lalu, tanpa basa-basi, ia menghantamkan kaki kanannya ke wajah Du Fei. "Bagus." Du Fei mencibir, tanpa menghindar atau menghindar, dia cepat-cepat menangkupkan tangan kanannya dan menunjuk ke arah tengah kaki Zule dengan sekali putaran. Ledakan. Keduanya saling bertabrakan pelan, dan tiba-tiba gelombang udara yang amat dahsyat menyebar ke segala arah, bahkan menyapu puing-puing di tanah dalam sekejap. Tinju binaraga macam apa ini? Saat kedua pria itu berpapasan, Zule menatap Du Fei dengan heran dan tak bisa menahan diri untuk berbisik. "Apakah aku perlu menjawab?" Du Fei juga tersenyum dan bertepuk tangan dengan santai. Ekspresi Zule berubah sesaat, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Benar, kalau kita hanya bicara soal tinju binaraga, aku bukan tandinganmu, tapi nanti kalau kita sampai di pedesaan, bukan cuma soal seberapa jago tinju binaragamu. Master Du Fei, jalan pegunungan ini mungkin tidak mudah untuk dilalui, sebaiknya kau berhati-hati. Dan aku akan menunggumu di depan Sekte Suanyou. Mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan warisan legendaris Sekte Suanyou." Setelah selesai berbicara, Zule mengangkat kepalanya dan tertawa. Tanpa melihat ketiga orang di tanah, dia tiba-tiba mundur dan meluncur ke puncak gunung.
Melihat Zule mundur, Du Fei hanya mencibir tetapi tidak terus mengejarnya. Lagi pula, dia tidak tahu apakah pihak lain punya rencana lain, jadi lebih baik mereka mundur saja. Tentu saja, jika dia bersedia tinggal, dia tidak akan keberatan. Du Fei terkekeh pelan, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke sosok Jiao Hao dan dua orang lainnya yang tak jauh darinya. Senyum licik tersungging di wajahnya. Kalian bertiga, ceritakan semua yang kalian tahu, kalau tidak, aku akan melumpuhkan anggota tubuh kalian dan meninggalkan kalian di sini. Aku, Du Fei, tidak akan peduli apapun yang terjadi selanjutnya. Mendengar ini, Jiao Hao dan dua orang lainnya terkejut. Kekuatan Du Fei ternyata mampu membuat Zule takut, sesuatu yang tak pernah mereka duga. Terlebih lagi, mereka kini semakin memahami Du Fei, dan semua rumor tentangnya tiba-tiba muncul di benak mereka. Jadi, setelah ragu sejenak, Jiao Hao menggertakkan giginya dan berbisik, jika aku memberitahumu apa yang aku ketahui, apakah kau akan membiarkan kami pergi? Tentu saja, aku, Du Fei, adalah orang yang menepati janjiku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Jika aku tahu kau berbohong padaku, kau harus tahu akibatnya. Du Fei tersenyum dan mengangguk perlahan. Mendengar ini, ekspresi Jiao Hao sedikit rileks. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dan berbisik, kami juga tidak tahu banyak tentang masalah ini. Namun, sebulan sebelum pertemuan di alam rahasia Suanyou, sudah ada rumor di sekitar kota Buyue bahwa 3 keluarga besar memiliki kunci untuk menemukan sekte Suanyou. Namun, awalnya kami hanya menganggapnya sebagai rumor dan tidak berencana melakukan apapun. Namun, setelah memasuki alam rahasia Suanyou, Zule mendekati kami dan meminta kami untuk bergabung menghadapi Gong Sun Hong. Ia berkata bahwa jika kami bisa mendapatkan warisan sekte Suanyou, keuntungannya akan dibagi dua. Kami hanya tahu sedikit ini, sedangkan sisanya, kami tidak begitu yakin. Begitu, kukira kau tahu sesuatu yang luar biasa. Du Fei mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan tenang, kalau begitu, kalian semua bisa keluar dari sini. Mendengar ini, ekspresi mereka bertiga sedikit melunak. Mereka sedikit takut Du Fei akan mengingkari janjinya, tetapi sekarang ketika mereka mendengar Du Fei melepaskan orang-orang itu, mereka semua merasa seolah telah lolos dari maut, dan langsung lari ketakutan. Melihat ke arah mereka bertiga mundur, Du Fei tertawa dingin, lalu tiba-tiba menyerbu. Dengan sedikit gerakan tangan kanannya, sebuah belati muncul di tangannya. Sebelum mereka bertiga sempat bereaksi, ia sudah dengan cepat menggorok leher mereka. Melihat ketiga orang itu perlahan berbalik, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka dan menutupi tenggorokan mereka saat mereka jatuh ke tanah, Du Fei sedikit melengkungkan bibirnya dan tersenyum lembut. Semoga perjalananmu ke dunia bawah aman. Kemudian, dia tidak lagi memandang mereka, melainkan berbalik, dan tatapan anehnya perlahan tertuju pada Gong Sun Hong. Gong Sun Hong terkejut dengan pemandangan di depannya. Meskipun ia sudah lama tahu bahwa Du Fei adalah pembunuh yang kejam, ia tak pernah menyangka Du Fei akan begitu tegas. Setelah ragu sejenak, ia menghela napas dan berkata, kau tidak harus menghabisi mereka, kan? Tidak menghabisi mereka. Du Fei tersenyum lembut. Lalu menurutmu apa yang akan terjadi padamu jika aku tidak kebetulan lewat? Mendengar ini, wajah Gong Sun Hong menjadi pucat, tetapi setelah beberapa saat dia perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat Gong Sun Hong tidak mengatakan apa-apa, Du Fei pun tidak banyak bicara. Ia malah duduk bersila dan beristirahat dengan santai. Bagaimanapun, pertempuran sebelumnya cukup melelahkan. Du Fei mulai beristirahat, dan Gong Sun Hong tidak berkata apa-apa. Tiba-tiba, suasana di lapangan menjadi agak canggung dan hening. Kenapa kau menyelamatkanku? Setelah terdiam lama, Gong Sun Hong menatap Du Fei dengan hati-hati dan berbisik. Du Fei menghela napas, menatap Gong Sun Hong, lalu terkekeh pelan, berkata, aku tidak punya banyak kelemahan, tapi ada satu kelemahan yang cukup fatal. Aku tidak suka melihat perempuan menangis. Anggap saja aku menyelamatkanmu demi ketenangan pikiranku sendiri. Mendengar ini, wajah Gong Sun Hong sedikit memerah, dan setelah beberapa saat, dia berbisik, apakah kamu di sini juga untuk mendapatkan warisan sekte Suanyou? Mendengar kata-katanya, Du Fei ragu sejenak sebelum berkata dengan tenang, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Meskipun aku muncul di sini, aku hanya kebetulan lewat dan ingin menyelidiki. Mengenai warisan sekte Suanyou, aku tidak tahu apa-apa. Begitu setelah tatapannya tertuju pada Du Fei sejenak, Gong Sun Hong menggertakkan giginya dan berkata, awalnya, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang hal-hal ini, tetapi aku memberitahumu sekarang, agar aku bisa menganggapnya sebagai balasan budi. Tidak masalah, kata Du Fei sambil tersenyum ringan. Melihat ini, Gong Sun Hong menghela napas, tetapi mengabaikan ekspresi Du Fei, dan berkata dengan ringan, aku yakin kau tahu satu atau dua hal tentang seluk-beluk alam rahasia Suanyou ini, jadi aku tidak akan membuang waktu untuk bicara. Yang ingin ku bicarakan adalah warisan sekte Suanyou. Konon,
Beberapa dekade yang lalu, seseorang di kota Buyue kita menemukan bahwa sebagian besar reruntuhan Sekte Suanyou berada di puncak Suanyou ini namun, ada semacam batasan di puncak Suanyou ini, yang berarti siapapun yang mencapai puncak, mereka hanya dapat mengerahkan kekuatan penempaan tubuh tingkat ketujuh. Jadi begitu kita sampai di puncak gunung, kita bisa menggunakan kekuatan sejati kita, bisik Du Fei sambil menyentuh hidungnya. Ya, Gongsun Hong mengangguk. Lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, seseorang dari keluarga Gongsun kami mendaki ke puncak gunung dan menemukan bahwa reruntuhan Sekte Suanyou memang berada di puncak gunung. Namun, ia tidak bisa mendapatkan apapun dari sana karena ada beberapa batasan di reruntuhan Sekte Suanyou. Namun setelah bertahun-tahun, keluarga Gongsun kami berhasil menemukan beberapa cara untuk menembus batasan tersebut. Entah kenapa, sebulan yang lalu, banyak kekuatan besar maupun kecil di sekitar kota Buyue mengetahui hal ini, dan bahkan metode untuk menembus batasan tersebut pun tersebar luas. Saya pikir keluarga Du Anda juga seharusnya tahu tentang ini. Mengapa Anda? Aku benar-benar tidak tahu. Du Fei bertepuk tangan. Kurasa aku sedang berkultivasi mendalam selama ini, jadi aku tidak tahu, tapi sekarang setelah aku tahu, aku harus pergi ke reruntuhan Sekte Puncak Suanyou dan melihatnya. Kalau kau tertarik, sekalian saja ikut denganku. Yah, Gongsun Hong ragu-ragu, tapi aku belum naik pangkat menjadi seniman bela diri. Bahkan jika aku mencapai puncak gunung, itu tidak akan banyak berguna. Bukankah kau masih punya kunci untuk melanggar larangan itu? Tanpa benda itu, percuma saja aku naik. Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata ringan. Setelah mendengar kata-kata Du Fei, Gongsun Hong mengangguk perlahan, menyetujui hal ini. Mereka berdua menghabiskan malam berikutnya di jalan. Sejujurnya, keluarga Gongsun sudah cukup siap. Selama perjalanan bersama Gongsun Hong, mereka tidak menemui tempat berbahaya, apalagi kawanan binatang buas. Pada titik ini, Du Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, bahwa sudah saatnya bersiap. Keluarga Gongsun pasti telah mempersiapkan warisan Sekte Suanyou selama bertahun-tahun, jika tidak, mereka tidak akan pernah memperoleh informasi yang begitu jelas. Setelah hutan ini, kita akan mencapai puncak gunung. Dari sana, kekuatan kita akan pulih. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah mencapai puncak gunung namun, kupikir dengan reputasi warisan Sekte Suanyou, itu pasti akan menarik banyak orang. Berdiri di ruang terbuka di depan hutan, Gongsun Hong menggoyangkan paha putihnya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Matanya melirik, entah sengaja atau tidak. Setelah beberapa saat, Du Fei tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah. Siapapun yang muncul, aku di sini, kau tidak perlu khawatir. Jika Zule berani muncul lagi, aku akan menghabisinya. Ya, setelah mengangguk sedikit, Gongsun Hong membawa Du Fei dan berjalan maju lagi. Hutan di depan mereka tidak terlalu besar, tetapi setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di ujungnya. Apa yang terlihat adalah sebuah bukit yang agak datar, di atasnya reruntuhan dan peninggalan dapat dilihat di mana-mana. Pada saat yang sama, Du Fei merasakan sedikit guncangan di seluruh tubuhnya, dan energi sejati yang telah disegel tampaknya mulai mengalir perlahan. Seseorang datang lagi. Keduanya perlahan melihat sekeliling, tetapi tiba-tiba, lebih dari selusin sosok perlahan muncul dari kegelapan, dan kemudian, tatapan aneh jatuh pada Du Fei dan Gongsun Hong satu persatu. Ternyata dia adalah tuan muda keluarga Du dan nona tertua keluarga Gongsun. Di antara selusin orang yang muncul, orang yang ada di depan melirik sekilas, tatapannya tiba-tiba berubah tajam, tetapi sesaat kemudian dia mencibir. Sungguh memalukan bakat seperti itu, kecantikan seperti itu. Sayangnya, tuan muda kita sudah mengeluarkan perintah bahwa siapapun yang naik gunung harus dibunuh seketika. Kalian berdua, bersatu kembali di dunia bawah. Setelah berkata demikian, lelaki aneh itu melambaikan tangannya dengan ganas, dan kemudian lebih dari selusin orang di sekitarnya menyerbu maju sambil mengayunkan bilah es di tangan mereka. Melihat pemandangan ini, ekspresi Gongsun Hong sedikit berubah. Meskipun ia tahu bahwa perebutan warisan Sekte Suanyou akan sangat sengit, ia tidak pernah menyangka akan mencapai titik ini. Mereka hanya sekelompok sampah, apa yang kamu takutkan? Melihat ini, Du Fei tersenyum perlahan, melangkah maju, dan dalam sekejap, auranya menyebar. Namun, dalam sekejap, Du Fei telah memulihkan kekuatan seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 9. Kekuatan semacam ini membuat orang yang awalnya menerkamnya membeku. Kebanyakan orang ini hanya memiliki kekuatan penempaan tubuh tingkat 9. Dibandingkan dengan Du Fei, mereka sangat rentan. Tunggu apa lagi? Tuan muda sudah mengeluarkan perintah tegas. Kita harus bertindak sekarang, mumpung dia baru saja kembali dari gunung dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Kalau kita bertindak terlambat, kitalah yang akan mati. Suasana membeku sesaat, lalu sang pemimpin mengeluarkan geraman pelan. Berani mundur, bunuh. Siapapun yang menghabisi Du Fei dan Gongsun Hong. Hadiah. Jangan lupa, Tuan Muda berjanji bahwa kita semua akan mendapat bagian dari warisan Sekte Suanyou. Begitu kata-kata itu terucap,
napas lebih dari selusin orang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi cepat. Saat teriakan pemimpin itu berakhir, suasana yang tadinya tegang kembali menjadi aneh. Sekitar 10 orang yang tersisa, yang awalnya menatap Du Fei dengan ketakutan, langsung berubah menjadi tatapan berapi-api. Ekspresi aneh langsung muncul di wajah mereka. Sebenarnya, itu bukan salah mereka. Bahkan jika orang-orang seperti mereka berkesempatan mempelajari suatu teknik, mereka hanya akan bisa mengakses teknik-teknik umum seperti teknik tingkat 9. Namun, sekarang mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari warisan Sekte Suanyou yang legendaris. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu bahwa kekuatan Du Fei jauh lebih unggul dari mereka, mereka tidak punya pilihan selain bertarung untuk menjadi yang terbaik. Engah, tepat ketika semua orang hendak berhamburan keluar, Du Fei melesat dan menamparkan dada pemimpin itu. Pria itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh seperti guk-guk mati. Ia menabrak pecahan dinding dan langsung terperangkap di dalamnya. Kamu, sang pemimpin meronta sejenak, tetapi akhirnya tidak bisa bangun. Ia hanya menatap Du Fei dengan penuh kebencian, matanya penuh keengganan dan kengerian. Perubahan mendadak dalam sekejap mata itu membuat belasan orang yang hendak menyerang sedikit membeku. Lagi pula, kekuatan luar biasa yang ditunjukkan Du Fei saat ini sungguh tak terbayangkan. Tatapan acuh tak acuhnya perlahan menyapu sekeliling, dan sesaat kemudian Du Fei tersenyum lembut. Aku tidak peduli siapa kalian, tapi kalau kalian mau bertindak, aku tidak keberatan menghabisi kalian semua. Percaya. Du Fei mengucapkan kata-kata ini dengan ringan, tetapi nada dalam kata-katanya terdengar mematikan. Mendengar kata-kata Du Fei, mata banyak orang sedikit berkedut, dan rasa takut melonjak di hati mereka. Pada saat ini, mereka saling memandang, dan untuk sesaat mereka tidak berani melanjutkan serangan. Sebaliknya, mereka secara tidak sadar mundur setengah langkah. Kalau kita biarkan dia masuk dan Tuan Muda marah, kita akan mendapat masalah besar. Lagi pula, ini mungkin satu-satunya kesempatan kita seumur hidup. Kalau kita lewatkan, kita akan jadi budak seumur hidup. Kalian penakut sekali, apa kalian semua mau jadi budak selamanya? Tepat ketika orang-orang itu hendak mundur, sang pemimpin berjuang untuk bangkit, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata sambil menggertakkan gigi dengan ekspresi ganas di wajahnya. Begitu kata-kata itu terucap, mata mereka yang hendak mundur menjadi panas lagi. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan perkataan orang itu. Jika mereka kehilangan kesempatan ini, maka mereka semua akan kehilangan kesempatan untuk mengubah takdir mereka. Wajah Du Fei juga sedikit gelap, dan tatapannya perlahan tertuju pada orang yang berbicara. Orang ini memang punya keberanian, dan dia bahkan punya kemampuan mengendalikan pikiran orang. Orang seperti itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemimpin itu melihat wajah Du Fei dan menyeringai. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ia melihat Du Fei berjinjit dan sosoknya melesat ke arahnya seperti hantu. Pada saat itu, reaksi pria itu sangat cepat. Ia membanting pilar batu di sampingnya dengan tangan kanannya, melangkah setengah ke samping, lalu berteriak keras. Dia hanya seniman bela diri tingkat 9. Dengan jumlah kita yang begitu banyak, kita bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Kenapa kau tidak? Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, ia tiba-tiba membeku dan suaranya terhenti. Di hadapannya, Du Fei tiba-tiba muncul, dengan tangan kanannya sudah mencengkeram lehernya. Sebelum ia sempat memohon ampun, ia memutar tangan kanannya sedikit dan memutarnya dengan keras. Retakan, terdengar suara tulang retak pelan, dan kepala pria itu tiba-tiba lemas. Du Fei tersenyum dingin dan melemparkan mayat itu ke samping. Tatapan acuh tak acuhnya perlahan menyapu sekeliling. Namun, Du Fei mengerutkan kening saat melihatnya. Meskipun dia sudah mengirim para pembunuh, tampaknya orang-orang ini tidak akan mundur semudah itu. Terlebih lagi, akan sangat merepotkan untuk pergi bersama Gong Sun Hong. Begitu memikirkan hal ini, Du Fei menghentakkan kakinya keras-keras dan bergegas menuju orang yang paling dekat dengannya. Bunuh dia, kita akan menjadi yang terbaik di dunia. Seseorang berteriak, dan belasan orang itu langsung menyerbu. Hanya dalam sekejap mata, mereka telah memblokir semua rute pelarian Du Fei. Saat itu, semua orang mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan untuk sesaat, angin kencang bertiup di lapangan. Du Fei menyipit menyaksikan pemandangan itu, tubuhnya terhenti di udara. Kemudian, ia dengan santai menepuk tangan kanannya ke samping dan menghantamkan tinju seorang pria dengan keras. Saat hendak menjatuhkannya, ia membalikkan tubuhnya di udara dan melancarkan tendangan. Ledakan, dua orang terdekat ditendang oleh Du Fei di pinggang, dan langsung mundur ke belakang dengan darah muncrat. Namun, meskipun begitu, aksi orang lain tidak melambat sama sekali. Menghadapi serangan yang hampir seperti badai ini, Du Fei tidak punya cara untuk menangkis semua orang untuk sementara waktu. Ia hanya bisa sedikit memutar tubuhnya dan bergerak dengan kecepatan yang mustahil. Dor. Di tengah kerumunan,
Gerakan Du Fei bagaikan hantu, meninju, menamparkan, mencakar, menendang, membanting bahu. Pada saat ini, esensi Mian Kuan telah dibawa ke titik ekstrim olehnya. Setiap pukulan dapat mengenai satu orang, dan setiap gerakan dapat dengan sempurna menangkis serangan. Di tengah serangan yang dahsyat itu, Du Fei tidak berhenti. Menghadapi gaya bertarung Du Fei yang hampir sempurna, para pengepung merasakan hawa dingin di hati mereka. Awalnya, mereka menyerang seperti ini dengan tujuan mencegah Du Fei menggunakan seni bela diri apapun. Selama mereka melakukan ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Du Fei dengan jumlah mereka. Namun tak disangka, gaya bertarung seperti ini pun tampaknya tidak berpengaruh pada Du Fei. Jika dia adalah seniman bela diri biasa tingkat 9, dia pasti sudah lama mati. Monster macam apa Du Fei ini? Minum. Sebuah pukulan mengenai dada seseorang. Ketika ia memuntahkan darah dan mundur, orang yang lain sudah dengan cepat menyusulnya. Perasaan ini membuat Du Fei sangat tidak senang. Sesaat kemudian, tubuhnya yang sedang berenang cepat tiba-tiba berhenti. Dor, dor, dor. Saat ia berhenti, setidaknya 5 atau 6 serangan menghujaninya. Meskipun seluruh tubuh Du Fei bergetar, ia tampak tidak merasakan apa-apa. Ia hanya mencibir dan langsung mengayunkan kaki kanannya. Tendangan es. SSSTTT. Mengikuti gerakan Du Fei, wajah para pengepung tiba-tiba berubah. Meskipun mereka ingin menghindarinya sesegera mungkin, gerakan mereka masih agak lambat. Tiba-tiba, mereka tersangkut di jaring yang dibentuk oleh kaki-kaki bila es dan terpotong-potong seperti tahu. Namun, meskipun demikian, karena udara dingin yang terkandung di dalam kaki es, orang-orang ini tidak langsung mati. Mereka hanya jatuh ke tanah satu persatu dalam sekejap, dan suara ratapan terus terdengar. Perlahan-lahan menarik ilmu bela dirinya, Du Fei melirik mereka dengan tatapan acuh tak acuh, tanpa rasa kasihan. Meskipun masing-masing dari mereka telah meninggal atau lumpuh, ia tidak merasakan perasaan aneh. Lagi pula, ia tahu betul bahwa jika ia tidak memiliki beberapa keterampilan, ia akan dibacok sampai hancur di sini hari ini. Du Fei melengkungkan bibirnya sedikit, lalu berbalik melirik Gong Sun Hong yang berwajah pucat dan berkata dengan ringan, apakah kamu baik-baik saja? Kalau kamu nggak ada kerjaan, ayo pergi. Kita nggak punya banyak waktu terbuang di sini. Gong Sun Hong ragu sejenak, lalu mengangguk kecil, tidak jauh di belakang. Kita akan ke tujuan. Aku hanya tidak tahu apakah ada bahaya di sana. Kita sudah di sini, apa gunanya membicarakan ini? Du Fei terkekeh, lalu bertepuk tangan setelah beberapa saat dan berkata, ayo kita lanjutkan. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, dan kami tidak menemui orang yang tidak diinginkan. Namun, Du Fei sangat tertarik dengan lingkungan sekitarnya. Berbagai reruntuhan bangunan di puncak gunung membuktikan bahwa dulunya ada sekte yang sangat makmur di sini. Meskipun ia tidak tahu mengapa tempat ini mengalami kemunduran seperti itu, Du Fei yakin bahwa inilah situs utama sekte Suanyou. Setelah berjalan di antara reruntuhan selama lebih dari setengah jam, sebuah platform batu yang sangat kuno muncul di hadapan Du Fei dan Gong Sun Hong. Seluruh panggung batu itu berwarna hitam pekat, dan tidak seorang pun tahu terbuat dari bahan apa, tetapi orang-orang merasakan kesan yang sangat misterius. Yang paling aneh adalah di tengah batu itu terdapat sebuah bangunan yang agak tinggi. Dari sudut pandang manapun, bangunan itu tampak seperti tempat penting. Saat itu, di panggung batu di depan gedung, beberapa sosok berserakan di depannya. Beberapa memejamkan mata untuk beristirahat, sementara yang lain berdiri dengan tangan di belakang punggung. Namun, dari sudut pandang manapun, jelas bahwa orang-orang ini adalah musuh, bukan teman. Seharusnya ada banyak niat menghabisi di antara beberapa orang, tetapi karena suatu alasan, tidak ada seorang pun yang mengambil tindakan pada saat ini. Merasa ada orang lain yang datang, orang-orang di panggung batu perlahan mengalihkan pandangan mereka ke Du Fei dan Gong Sun Hong. Setelah melihat siapa yang datang dengan jelas, wajah mereka langsung berubah aneh. Hei, saudara Du Fei, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Hampir pada saat yang sama, suara tawa yang meriah pun terdengar. Mendengar ini, mata Du Fei perlahan melirik, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan ringan, jadi, saudara Bahan apa? Saudara Bahan juga tertarik dengan tempat ini. Siapa yang mau repot-repot datang ke sini kalau mereka tidak tertarik? Bahan terkekeh, matanya melirik Gong Sun Hong di samping Du Fei, lalu terkekeh dan berkata, aku tidak menyangka saudara Du Fei ternyata cukup banyak akal. Du Fei pura-pura tidak mengerti maksud Bahan. Ia tersenyum tipis dan berkata, Kakak Bahan, kau bercanda. Seketika, ia melirik ke sekeliling, mengamati kerumunan sebelum berkata dengan tenang, kenapa aku seperti melihat mantan kekasih saudara Bahan? Kalau kau ingin membalas dendam padanya, aku bisa membantumu. Bahan mengikuti tatapan Du Fei dan melihat Zule berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tatapan orang itu menyapunya hampir bersamaan, lalu mereka berdua saling menunjukkan senyum yang agak aneh. Ada apa,
Saudara Du Fei, apa kau juga tidak senang dengan anak ini? Sejujurnya, aku sudah lama ingin menghabisinya kalau bukan karena waktu yang salah, aku tidak akan sopan sama sekali. Seolah mengerti maksud kata-kata Du Fei, Bahan mencibir dan berkata dengan ringan. Bukankah waktunya salah? Setelah tertawa kecil, Du Fei tidak banyak bicara. Ia malah memberi isyarat kepada Gong Sun Hong untuk minggir, lalu melihat sekeliling dengan saksama. Saat ini, termasuk Du Fei dan Gong Sun Hong, ada 7 atau 8 orang di panggung batu. Kecuali Bahan, Sule, dan Bai Yi, dia tidak mengenali siapapun yang tersisa. Bai Yi juga ada di sini, tapi kenapa tidak ada anggota keluarga Du atau keluarga Lianku? Orang-orang yang baru saja menghentikan gerombolan sampah itu pasti anak buah Bai Yi, kan hanya keluarga Bai yang bisa semurah hati itu, kan? Setelah melihat sekeliling, Du Fei berkata dengan ekspresi bingung. Ngomong-ngomong, aku sempat bertanya-tanya kenapa kau saja tidak tahu tentang Sekte Suanyou, tapi sekarang sepertinya di kota Buyue, selain keluarga Gongsun kami, keluarga Du dan keluarga Lianmu tidak tahu tentang ini. Sebaliknya, beberapa kekuatan eksternal sangat jelas tentang ini, kalau tidak, tidak akan banyak orang di sini. Gong Sun Hong juga mengangguk, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mendengar ini, Du Fei mengangguk sedikit. Hanya dengan melihat orang-orang yang hadir, Anda dapat mengetahui bahwa pasti ada cukup banyak orang yang mengetahui tentang ini. Tetapi karena puncak Suanyou, jumlah orang yang berhasil mencapainya diperkirakan kurang dari 1%. Dengan kata lain, sedikitnya setengah dari orang yang menghadiri pertemuan di alam rahasia Suanyou mengetahui masalah ini. Namun, keluarga Du dan Lian sama sekali tidak tahu tentang masalah ini. Dari sudut pandang ini, masalah ini sangat aneh dalam segala hal. Namun, Du Fei tidak dapat menemukan hal aneh apa saat ini, jadi dia hanya mengerutkan kening sedikit dan memikirkannya. Dalam suasana seperti ini, tidak banyak orang yang datang untuk berbincang. Semua orang berdiri diam di samping mereka, seolah menunggu sesuatu. Du Fei tidak bergerak sedikit pun, melainkan perlahan melihat ke arah tengah panggung batu. Bangunan di tengah panggung batu itu tampak seperti paviliun kecil dari luar, tetapi karena suatu alasan, pintu masuknya ditutupi dengan lapisan putih susu, sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Apa-apaan ini? Bisik Du Fei, mengerutkan kening dan melihat ke tempat itu. Inilah batasan Sekte Suanyou, Gong Sun Hong menjelaskan dengan suara pelan. Menurut informasi yang diperoleh keluarga Gong Sun kita, selama kita bisa menembus batasan itu, kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan Sekte Suanyou di dalamnya. Namun, belum ada yang melakukannya. Jadi apa yang mereka tunggu? Mari kita tunggu sampai waktunya tepat. Sepertinya larangan itu paling lemah saat matahari sedang terik-teriknya. Melihat pemandangan ini, sepertinya semua orang tahu ini dengan jelas, bisik Gong Sun Hong. Mendengar ini, Du Fei menggosok pelipisnya dengan tangannya. Setelah beberapa saat, ia berbisik, Nona Gong Sun, apakah Anda yakin informasi ini dikumpulkan dengan susah payah oleh keluarga Gong Sun Anda? Tentu, itu tidak benar. Du Fei menyentuh hidungnya. Melihat situasi saat ini, mengapa semua orang di sini tampak mengerti segalanya? Begitu kata-kata itu diucapkan, keduanya saling memandang, dan ada sesuatu yang lebih aneh di mata mereka. Sesuatu yang seharusnya dirahasiakan dalam keluarga Gong Sun telah diketahui semua orang. Akan aneh jika ini tidak terjadi. Akan tetapi, meskipun mereka sudah mempunyai ide tersebut dalam pikiran, mereka berdua belum dapat menemukan solusinya untuk sementara waktu, jadi yang dapat mereka lakukan saat ini hanyalah menunggu dan melihat. Tentu saja, jika apa yang disebut warisan Sekte Suanyou muncul di dunia, Du Fei pasti tidak akan sopan, tetapi akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya ke tangannya sendiri. Waktu berlalu menit demi menit, dan tak lama kemudian matahari pun semakin terang benderang. Selama periode ini, orang-orang sesekali muncul di panggung batu, tetapi seperti yang diduga Du Fei dan Gong Sun Hong, tidak satu pun dari orang-orang ini berasal dari keluarga Du atau keluarga Lian. Terlebih lagi, meskipun orang-orang ini bersaing satu sama lain, mereka tampaknya telah membentuk beberapa aliansi, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Du Fei hanya sedikit mengernyit melihat situasi ini. Meskipun aliansi ini telah ada sebelum warisan Sekte Suanyou muncul di dunia, sebagian besar aliansi tersebut musnah setelah warisan Sekte Suanyou muncul. Di bawah atmosfer aneh ini, tubuh energi putih susu di pintu masuk gedung di tengah platform batu tampaknya perlahan-lahan mengurangi konsentrasinya. Pada saat tertentu, tubuh energi putih susu itu menjadi agak transparan, memungkinkan orang-orang samar-samar melihat bahwa hanya ada ruang kecil di paviliun itu. Di ruang itu, terdapat 3 kotak 10 kuno yang berdiri berdampingan, sungguh menakjubkan. Begitu adegan ini muncul, ledakan teriakan tiba-tiba muncul di panggung batu yang awalnya sunyi, dan mata semua orang di paviliun tiba-tiba menjadi panas. Namun, tampaknya semua orang tahu bahwa tidak mudah untuk menembus lapisan tubuh energi yang tampaknya tipis itu, jadi untuk sementara waktu tidak seorang pun mengambil inisiatif untuk mencoba. Suasana aneh ini berlangsung beberapa saat,
lalu salah satu dari sekitar 20 orang yang hadir berjalan keluar perlahan. Ia membungkuk sedikit kepada orang-orang di sekitarnya, lalu terkekeh. Energi sejati yang kuat langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan sosoknya tiba-tiba melesat menuju pintu masuk paviliun kecil itu. Melihat hal itu, hampir semua orang tiba-tiba menegang badannya, namun tak seorang pun berkata sepatah kata pun, mereka hanya terus memperhatikan apa yang akan dilakukannya. Pria itu melesat maju, dan dalam sekejap mata, ia sudah berada di depan paviliun. Ia tak berhenti sejenak, tetapi terus menghantam tubuh energi tembus pandang itu. Tertawa, saat tubuhnya menyentuh tubuh energi, dia mendengar suara aneh, dan kemudian gelombang aneh langsung menyebar ke segala arah. Fluktuasi semacam ini sungguh aneh. Begitu muncul, orang yang sedang berlari ke depan itu berhenti sejenak. Sesaat kemudian, wajahnya memucat. Namun, orang ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Meskipun wajahnya sangat jelek, ia tetap masuk. Namun, ia tidak bisa bertahan sejenak. Tubuhnya bergetar hebat dan ia memuntahkan seteguk darah. Engah, menyemburkan darah dalam jumlah besar, tubuh pria ini seperti terhantam keras. Ia terlempar ke tepi panggung batu dan jatuh ke tanah. Wajahnya langsung memucat seperti kertas, dan kilatan keterkejutan dan ketakutan terpancar di matanya. Jelas, ia tidak menyangka tempat ini akan seberbahaya ini. Melihat pemandangan ini, banyak orang di panggung sedikit mengernyit, tetapi juga menghela napas lega. Untuk sesaat, suasana menjadi semakin aneh. Bodoh, Gong Sun Hong di samping menarik napas dan berkata ringan. Apa maksudmu? Du Fei meliriknya dan berbisik. Setelah ragu sejenak, Gong Sun Hong perlahan berkata, jika kau ingin memasuki paviliun, kau harus melanggar batasan ini, tetapi batasan ini tidak mudah diatasi. Orang ini dengan bodohnya masuk begitu saja. Beruntung dia tidak mati. Oh maksudmu, kau punya cara untuk menembus batasan ini? Tanya Du Fei ringan setelah menatap Gong Sun Hong dengan aneh. Ya, ada tapi dengan kekuatanku, aku takut. Setelah berpikir sejenak, Gong Sun Hong melanjutkan, Du Fei, kalau kukatakan aku bisa melanggar batasan ini, dan kau mendapatkan keuntungannya, bagaimana kau akan membalasku? Bagaimana kalau aku membaginya menjadi dua denganmu? Mendengar ini, Du Fei tersenyum dan berkata sederhana. Setuju. Gong Sun Hong mengangguk pelan, lalu meraba-raba dalam pelukannya sejenak sebelum mengeluarkan sebuah liontin giok kecil dan menyelipkannya ke tangan Du Fei. Liontin giok itu terasa dingin saat disentuh, dan perasaan misterius terpancar darinya, menyebabkan seluruh tubuh Du Fei sedikit menegang sejenak. Namun, ia tidak melakukan gerakan apapun. Ia hanya segera menyimpan benda itu dan terus menatap ke depan dengan tenang. Ayo kita lakukan. Dalam suasana hening, selang beberapa saat, dua orang lagi melangkah keluar hampir pada saat yang bersamaan. Namun, kedua orang itu tidak langsung bertabrakan dengan lelaki itu seperti sebelumnya, melainkan berjalan pelan-pelan ke depan di tengah banyak tatapan aneh. Namun, meskipun metode mereka berbeda, hasilnya tampak sama. Saat gelombang putih susu itu menyambar, keduanya memuntahkan darah dan terhempas ke tanah. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut dan perlahan-lahan melengkungkan bibir mereka. Namun, beberapa orang diam-diam tertawa. Awalnya mereka tidak menyangka orang-orang ini punya kesempatan masuk. Akan tetapi, setelah itu, tidak seorang pun berani mencoba lagi untuk sementara waktu. Meskipun benda-benda di paviliun ini membuat orang bersemangat, tampaknya tidak ada gunanya jika tidak ada cara untuk mendapatkannya. Sekelompok sampah, biar aku coba. Sesaat kemudian, Bahan tiba-tiba mencibir dan melangkah keluar, perlahan menyeringai di tengah tatapan aneh. Ia lalu merogoh sakunya sejenak, mengeluarkan sebuah liontin giok yang rusak. Ia memegangnya di tangannya dan perlahan berjalan menuju paviliun. Ketika mereka melihat apa yang ada di tangan Bahan, Zule, Bai Yi dan yang lainnya memiliki pandangan aneh di mata mereka, tetapi mereka tidak banyak bicara, hanya menatapnya dengan saksama. Du Fei dan Gong Sun Hong juga sedikit mengernyit. Benda di tangan Bahan jelas mirip dengan yang diberikan Gong Sun Hong kepada Du Fei sebelumnya. Du Fei sangat tertarik dengan ekspresi percaya diri Bahan. Ia ingin melihat apakah Bahan mampu menembus tubuh energi itu. Seperti Du Fei, sebagian besar orang lainnya juga mengetahui nama tokoh luar biasa ini di daerah sekitar kota Buyue, dan saat ini, mata mereka tertuju padanya. Bahan tampak menyadari tatapan di belakangnya. Ia hanya tersenyum dingin dan melangkah menuju pintu masuk paviliun. Saat ia berjalan, setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak dangkal di panggung batu, dan auranya terus meningkat saat ia bergerak maju. Saat dia tiba di depan paviliun, momentum Bahan telah mencapai puncaknya, dan pada saat yang sama, energi sejati di tubuhnya langsung menyebar. Melihat pemandangan ini, bahkan mata Du Fei berkilat terkejut. Awalnya, ia tidak menyangka Bahan sekuat itu, tetapi dari pemandangan ini, terlihat bahwa orang ini jelas tidak sesederhana yang dibayangkannya. Dan melihat bagaimana Bahan berperilaku, kita dapat mengetahui bahwa rival lamanya Zhu Le jelas bukan orang biasa juga. Tanpa disadari,
Du Fei telah menahan pikirannya untuk tidak memandang rendah dunia, dan kondisi pikirannya juga membaik tanpa disadari. Berdengung. Tiba-tiba, cahaya biru redup muncul di liontin giok di tangan Bahan, menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat cahaya itu muncul, sosok Bahan berkelebat dan ia menghantam lapisan cahaya di depannya. Tertawa. Terdengar serangkaian suara kecil, dan hampir bersamaan, gelombang energi aneh itu tiba-tiba meletus. Namun, tidak seperti sebelumnya, ketika gelombang ini bersentuhan dengan cahaya biru di sekitar Bahan, keduanya seolah saling meniadakan. Meskipun tubuh Bahan sedikit gemetar, ia tetap melangkah maju. Pada saat ini, suasana di panggung batu tiba-tiba menjadi tegang. Saat Bahan melangkah masuk, tampaknya banyak orang mulai gelisah. Ledakan. Pada saat ini, liontin giok di tangan Bahan tiba-tiba bergetar dan meledak dalam sekejap. Wajah Bahan berubah drastis, dan ia mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya. Tubuhnya melesat mundur seperti burung yang ketakutan. Hampir bersamaan, gelombang yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya menyebar seketika. Saat itu, semua orang yang hadir harus menahan napas untuk menghadapinya. Ledakan. Du Fei melangkah maju dan berdiri di depan Gong Sun Hong, menghalangi ombak yang menjalar ke arahnya. Tubuhnya sedikit gemetar sesaat, dan wajahnya tampak agak jelek. Oh, sosok itu mundur beberapa langkah di udara, dan akhirnya mendarat di tanah dengan langkah lebar. Wajah Bahan berubah beberapa kali. Setelah memuntahkan seteguk darah, ia menyeka sudut mulutnya dan berkata dengan muram, "Orang pembawa sial. Palsu ini benar-benar palsu. Ia tidak akan bisa bertahan lama." Palsu mendengar ini, Du Fei mengangkat alisnya dan bertukar pandang dengan Gong Sun Hong tanpa ekspresi. Tampaknya ada sesuatu yang aneh dalam suara Bahan. Kalau kalian tidak bisa, jangan coba-coba bersikap berani tapi kalian dari geng Serigala Darah selalu melebih-lebihkan diri sendiri sepertinya tidak ada gunanya mengatakan apapun. Ketika semua orang tengah berpikir aneh, sebuah suara lembut dengan sedikit nada sarkasme terdengar perlahan. Mendengar ini, Du Fei menoleh dan menemukan bahwa pria itu adalah Zule. Mendengar Zule berbicara, Bahan kembali menggumamkan pah dan berkata, "Anak manis, kau pikir kau pandai bicara omong kosong. Kalau kau mampu, pergilah dan coba sendiri. Kalau kau bisa mendapatkan warisan Sekte Suanyou, aku, Bahan, akan memberimu nyawaku sebagai kompensasi. Kalau kau tidak bisa, biarkan aku memisahkan kepalamu. Beranikah kau?" Wajah Zule sedikit dingin, dan setelah beberapa saat, ia tersenyum tipis dan berkata, "Bahan, jangan sok tahu. Jika aku bisa mendapatkan warisan Sekte Suanyou, hal pertama yang akan kulakukan adalah menghabisi seluruh geng Serigala Darahmu. Namun, jika kau bersujud kepadaku 3 kali sekarang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Hahaha. Bahan tertawa terbahak-bahak ke arah langit, "Anak manis, kamu belum mencapai apapun, jadi jangan sombong. Hati-hati, atau kamu mungkin tidak tahu cara mengejar kata kematian." Mendengar kata-kata Bahan, mata Zule berkilat sinis, lalu dia tersenyum tipis dan berkata, "Jangan menyesalinya." Setelah mengatakan itu, dia bahkan tidak melihat ke arah Bahan. Dia berbalik ke samping dan bergegas menuju pintu masuk paviliun. Perbedaan antara dirinya dan Bahan adalah ketika sosoknya melayang di udara, Zule mengayunkan tangan kanannya dengan ringan, dan sebuah pedang panjang muncul di tangannya. Ia tampak telah menggunakan semacam teknik rahasia dalam sekejap. Tiba-tiba, cahaya redup menyebar di pedang panjang itu, dan sebuah spiral energi terbentuk di ujungnya. Bersamaan dengan sosok Zule, spiral itu menghantam pintu masuk paviliun. Ledakan. Saat tubuh Zule jatuh, bahkan gelombang energinya pun dipatahkan oleh pedangnya, dan lapisan cahaya putih susu tampak sedikit bergetar pada saat ini dan menjadi sedikit redup. Melihat pemandangan ini, wajah Zule berseri-seri gembira. Ia lalu menarik napas dalam-dalam, dan energi sejati di tubuhnya langsung menyebar. Energi di ujung pedang juga menjadi sedikit lebih tajam. Saat napas aslinya berhembus, gelombang terus-menerus dibelah oleh Zule, dan cahaya putih susu tampak bergetar perlahan. Adegan ini menyebabkan wajah banyak orang berubah drastis. Jika Zule dapat menembus lapisan cahaya ini dan memasuki dunia batin, bukankah warisan Sekte Suanyou akan menjadi miliknya? Pada saat ini, seseorang telah bergerak, siap untuk bertindak. Namun, sebelum ia sempat bergerak, ia melihat wajah Zule yang tadinya gembira tiba-tiba membeku, dan sesaat kemudian wajahnya memucat. Kemudian, di bawah tatapan mata banyak orang, ia melihat beberapa retakan tiba-tiba muncul di pedang panjang di tangannya, lalu pedang itu pun roboh seketika. Ledakan. Setelah terguncang oleh gelombang terakhir dan terlempar dengan keras hingga menghantam tanah, Zule memuntahkan seteguk darah sambil berseru wow beberapa saat kemudian dan merangkak naik dalam keadaan berantakan. Siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa dia hampir menembus penghalang itu sekarang. Akan tetapi, jika hanya sebatas hampir saja, tanpa ada terobosan berarti, maka sesungguhnya hal itu tidak ada artinya.
Hehe, anak manis, kau bertingkah seolah kau sangat kuat, tapi malah berakhir seperti ini. Kalau kau punya nyali, maju dan coba lagi. Melihat penampilan Zule yang menyedihkan, Bahan mencibir dan berkata dengan nada sarkastis. Mendengar ini, ekspresi Zule sedikit berubah, tetapi ia tampaknya tidak berniat mengatakan apapun lagi kepada Bahan. Ia hanya mengerang, lalu duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Melihat pemandangan ini, Bahan mengeluarkan suara pooh. Ia juga tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bertindak. Saat itu, pandangannya langsung tertuju pada paviliun. Dengan kekalahan Zule, tidak ada yang berani menantangnya untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, tampaknya film ringan itu semakin kuat. Pada saat ini, banyak orang tidak dapat menahannya, dan masing-masing dari mereka membawa barang-barang yang telah disiapkan dan ingin naik dan mencobanya. Namun, tanpa terkecuali, semua orang ini langsung kalah. Meskipun Zule baru saja gagal, tampaknya hanya dia yang hampir berhasil melewati rintangan ini. Situasi telah berkembang hingga titik ini. Sepertinya tak seorang pun bisa berbuat apa-apa terhadap film tipis di depan mereka. Namun, meski begitu, tak seorang pun rela pergi begitu saja. Malahan, mereka melihat sekeliling dengan tatapan tajam, seolah ingin tahu siapa yang bisa masuk. Du Fei juga melihat sekeliling sebentar, dan kemudian dia menyadari dengan agak aneh bahwa, selain dirinya, Bai Yi adalah satu-satunya yang belum naik untuk mencobanya. Apakah dia tidak akan naik, atau dia punya rencana lain? Namun, apapun yang terjadi, Du Fei tidak berencana untuk berlama-lama di sini. Lagi pula, di dunia yang misterius dan rahasia ini, masih banyak orang yang menginginkan nyawanya. Ia tidak begitu bosan sehingga ia bisa menunggu di sini tanpa batas waktu. Setelah menarik napas perlahan, Du Fei berbalik menatap Gong Sun Hong dan berbisik, di antara semua orang di sini, kau mungkin yang paling lemah. Aku akan mencoba melihat apakah aku bisa masuk, tapi bagaimanapun juga, kau harus pergi begitu aku menarik perhatian mereka. Aku tidak ingin mereka memanfaatkanmu untuk mengancamku. Jika aku berhasil, kau mengerti mengenai keuntungan yang kujanjikan padamu, itu pasti tidak akan berkurang. Gong Sun Hong juga bukan orang biasa. Tanpa berpura-pura, ia hanya mengangguk dan berkata, saya mengerti. Tapi Anda harus lebih berhati-hati. Masalah ini memang agak aneh, bagaimanapun Anda melihatnya. Seaneh apapun itu, kenapa kau tidak mencoba saja? Du Fei tersenyum, memberi isyarat untuk pergi kapan saja, lalu tiba-tiba melangkah maju. Sesampainya di depan kerumunan, ia tersenyum tipis dan berkata, karena tidak ada yang mau mencoba, biar aku saja yang mencobanya. Hampir segera setelah Du Fei berbicara, semua mata di ruangan itu langsung tertuju padanya. Beberapa orang mengenal Du Fei, beberapa tidak, tetapi terlepas dari itu, sorot mata mereka sangat aneh. Namun, setelah melihat Du Fei berhasil menarik perhatian semua orang, Gong Sun Hong mundur diam-diam dan menghilang di dekat panggung batu dalam sekejap. Melihat ini, Du Fei merasa sedikit lega. Ia melihat sekeliling, melakukan semua gerakan yang diperlukan, menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan liontin giok yang baru saja diberikan Gong Sun Hong, dan berjalan hati-hati menuju paviliun di tengah panggung batu. Di bawah tatapan banyak orang, Du Fei, yang telah berjalan ke tepi paviliun, tiba-tiba memancarkan cahaya biru. Namun, cahaya ini jauh lebih kuat daripada cahaya dari Bahan sebelumnya. Pada saat ini, semua orang tampaknya lupa bernapas. Saat cahaya pada liontin giok di tangannya menyala, Du Fei tiba-tiba merasakan tekanan samar yang muncul diam-diam hampir bersamaan dan menekannya dengan keras. Sumber tekanan ini, kalau saya tidak salah, seharusnya adalah lapisan film tipis yang membungkus paviliun. Menarik, sambil tersenyum tipis, Du Fei perlahan mengerahkan energi sejati dalam tubuhnya, membiarkan dirinya berhadapan dengan tekanan ini, lalu dia melangkah maju lagi. Ledakan. Saat dia melangkah maju, hampir pada saat yang sama, gelombang yang sangat kuat tiba-tiba menghalangi sekelilingnya dan menghantam Du Fei dengan ganas. Namun, ketika bertemu dengan cahaya biru, gelombang kuat ini menyebar ke segala arah. Meskipun demikian, daya rusak yang luar biasa dahsyat yang terkandung dalam gelombang tersebut membuat wajah Du Fei sedikit berubah. Baru saja, ia hanya melihat dari kejauhan dan menyadari bahwa batasan ini tidak sederhana. Kini, setelah benar-benar bersentuhan dengannya, Du Fei semakin memahami bahwa batasan Sekte Suanyo tidak semudah yang dibayangkannya. Kalau aku hanya mengandalkan kekuatanku sendiri, sepertinya aku tidak akan mampu menahan benda ini lama-lama. Ekspresinya berubah sejenak, dan Du Fei akhirnya menghela napas lega setelah menyadari bahwa liontin giok di tangannya tidak berubah sama sekali. Namun, ia juga tahu bahwa liontin giok ini mungkin tidak terlalu dapat diandalkan. Xiao Bai, adakah cara untuk menahan fluktuasi ini? Du Fei bertanya cepat dalam hatinya setelah menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan diterima, sistem sedang mencari, suara Xiao Bai, tanpa emosi, juga terdengar perlahan. Semoga ada jalan. Du Fei masih sangat menantikan sistem yang tak bisa diandalkan ini. Setelah bergumam sendiri,
ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan langkahnya. Ledakan. Hampir pada saat yang sama ketika Du Fei melangkah maju, gelombang yang lebih dahsyat tiba-tiba meletus, menyebabkan cahaya biru di sekitarnya bergetar sedikit, dan beberapa retakan tampak samar-samar muncul di liontin giok itu. Sepertinya benda ini juga sangat tidak bisa diandalkan, kuharap benda ini bisa bertahan. Setelah menggumamkan sesuatu dalam hatinya, Du Fei tidak berhenti bergerak. Lagi pula, meskipun batasan ini kuat, tampaknya seseorang dapat memasuki paviliun dalam 3 atau 5 langkah. Ia tidak ingin melewatkan kesempatan besar untuk memasuki paviliun hanya karena keraguannya. Melihat pemandangan ini, mereka yang awalnya tidak optimis Du Fei akan melanggar larangan, semuanya tampak terkejut. Melihat Du Fei melakukannya dengan begitu mudah, mungkinkah larangan Sekte Suanyou akhirnya jatuh ke tangannya? Namun, meskipun memikirkan hal itu, tak seorang pun melakukan gerakan yang tidak perlu sedetik pun. Semua orang hanya menonton sambil mengertakkan gigi. Boom, boom, boom. Saat Du Fei melangkah maju lagi, kali ini, hampir 3 gelombang terus-menerus terpancar, dan pada saat ini, gelombang-gelombang ini tampaknya memiliki kecerdasan, dan hampir membanjiri langit dan menghantam ke arah Du Fei. Dalam sekejap, fluktuasi ini seperti badai, menyelimuti logam biru di sekitar Du Fei, dan kemudian terus-menerus bertabrakan dengannya. Akibat benturan ini, retakan pada liontin giok di tangan Du Fei menyebar dengan cepat. Dalam waktu kurang dari sesaat, liontin giok itu pecah berkeping-keping. Hampir pada saat yang sama, cahaya biru tiba-tiba menyala dan meredup sedikit dalam sekejap. Tertawa, Du Fei mengerang, dan energi sejati di tubuhnya langsung mendidih, membentuk lapisan film cahaya di luar tubuhnya, dan tubuhnya tiba-tiba melangkah maju. Namun, sesaat kemudian, wajah Du Fei tiba-tiba berubah, karena dia mendapati bahwa dalam fluktuasi semacam ini, dia tidak dapat mengambil langkah terakhir apapun yang terjadi. Meski hanya selangkah, namun itu juga merupakan dunia yang berbeda. Ledakan. Dengan suara keras, liontin giok di tangan Du Fei langsung berubah menjadi bubuk, dan cahaya biru yang masih berusaha bertahan pun menghilang dalam sekejap. Banyak orang yang melihat adegan ini, raut wajah mereka sedikit berubah. Mereka sepertinya mengerti bahwa Du Fei telah gagal. Ledakan. Gelombang kuat menghantamnya dengan ganas, tetapi Du Fei menggertakkan giginya dan mengerahkan energi sejatinya untuk menghantamnya dengan ganas. Dalam sekejap, dia merasakan matanya menjadi gelap, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah hampir menyembur keluar. Namun, Du Fei bukanlah orang biasa. Pada saat ini, ia mengandalkan fondasinya yang kokoh untuk menahan gelombang fluktuasi ini. Kemudian, ia menendang dengan keras. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku masih tidak bisa mendaratkan tendangan ini. Du Fei ini gila. Tindakan Du Fei membuat orang-orang di lingkaran luar tampak aneh. Kebanyakan dari mereka pernah mengalami getaran semacam itu sebelumnya, jadi mereka secara alami tahu betapa kuatnya getaran itu dalam jarak dekat. Jika mereka tidak hati-hati, meridian mereka mungkin akan rusak. Bahkan orang-orang kuat seperti Bahan, Zule dan lainnya tidak berani melawan gelombang ini secara langsung, karena alasan ini. Lagi pula, berlatih bela diri tidaklah mudah, tetapi tidak banyak orang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah kesempatan. Oleh karena itu, tindakan Du Fei, selain membuat mereka diam-diam mengaguminya, juga membuat mereka merasa sedikit waspada. Jika seseorang yang begitu kejam kepadamu menjadi lawanmu, bukankah itu akan sangat menakutkan? Namun, pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Du Fei, ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Xiao Bai, apakah ada solusi merasa gelombang fluktuasi berikutnya akan datang? Du Fei tak kuasa menahan diri untuk berbisik dalam hatinya. Datanya sudah diterima, mau dimuat tanpa perintah Du Fei, Xiao Bai seakan tak bisa menjawab. Omong kosong, jawabannya tidak jelas, perintahnya tidak bisa dijalankan. Apakah Anda ingin memuat datanya? Suara Xiao Bai masih sangat tenang. Kau kejam sekali. Dalam situasi yang sangat berbahaya ini, Du Fei hampir muntah darah karena suasananya, tetapi ia tetap tenang dan segera memerintahkan, muat. Menggigit. Perintah diterima. Sistem sedang memuat membaca data berdasarkan analisis sistem, fluktuasi yang dialami Master adalah serangan mental. Dengan energi dan kekuatan mental Master saat ini, mereka tidak mampu melawan. Disarankan agar Master segera pergi. Meskipun dia tahu kemungkinan besar akan seperti ini, Du Fei masih sedikit mengedipkan matanya, lalu terus berbisik dalam hatinya, bagaimana jika aku bersikeras menerobos. Pencarian sistem pemuatan data mengingat kondisi yang diketahui, hanya ada satu cara untuk menangani situasi saat ini. Yaitu, sistem akan mendeteksi krisis host dan mengaktifkan perlindungan krisis level 3. Sistem akan aktif secara otomatis. Namun, tindakan seperti itu akan memberikan tekanan yang besar pada tubuh host, dan sistem sangat menyarankan untuk tidak melakukannya. Mendengar ini, Du Fei malah tertawa getir. Lalu ia tiba-tiba mengangkat wajahnya yang agak garang dan berbisik, Xiao Bai.
Sepertinya aku harus mundur sekarang. Tidak ada cara lain. Begitu kata-kata itu terucap, gelombang yang lebih dahsyat turun bagai kekuatan yang luar biasa. Du Fei itu, dia sudah mati. Gelombangnya kuat sekali. Kami pun ketakutan dari kejauhan. Bagaimana dia bisa melawannya? Sungguh memalukan orang seperti itu meninggal seperti ini. Raut wajah orang-orang di sekitar mereka berubah drastis, dan mereka semua mundur dengan cepat. Lagi pula, fluktuasi kali ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan sikap orang-orang di sekitarnya yang berbeda, Du Fei mencibir. Pada saat ini, ia tiba-tiba berhenti mengalirkan energi sejatinya dan tertawa dingin di dalam hatinya. Lagi pula, ia tahu dalam hatinya bahwa ia tak mampu lagi menahan gejolak ini dengan kekuatannya sendiri. Karena itu, satu-satunya cara adalah bertaruh. Ledakan, ombaknya sangat dahsyat, dan Du Fei merasakan matanya menjadi gelap, tulang dan ototnya gemetar terus-menerus, dan perasaan kematian yang datang dari kedalaman jiwanya menggelora ke seluruh tubuhnya. Apakah ini akhir sistem ini sungguh tidak bisa diandalkan? Berbunyi. Tepat saat Du Fei bergumam, suara elektronik dingin terdengar di benaknya. Merasakan krisis tingkat 3, sistem secara otomatis aktif. Secara otomatis aktif. Pada saat ini, Du Fei hanya merasakan napas yang sangat dingin menyebar dari laut Qi dantiannya, lalu tiba-tiba menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuhnya yang tadinya sangat kaku, seketika menjadi sangat lincah. Dan kaki kanannya tanpa sadar melangkah maju. Ledakan. Saat kaki Du Fei terjatuh, seluruh tubuhnya terasa segar kembali, dan dia langsung merasa bahwa gelombang dahsyat itu telah lenyap, dan yang muncul di hadapannya adalah bangunan yang membuat mata semua orang merah. Aura yang agak aneh terpancar dari 3 kotak batu kuno di paviliun itu, sungguh menakutkan. Hampir pada saat yang sama, Du Fei merasakan seluruh tubuhnya lemas dan dia terduduk di tanah, perasaan tidak berdaya muncul dalam hatinya. Kali ini, meskipun taruhanku tepat, aku juga menghabiskan semua kartuku. Untungnya, aku menang. Tertawa. Hampir bersamaan, tatapan orang-orang di luar menjadi sangat kaku. Ketika tatapan mereka tertuju pada Du Fei, selain rasa tidak percaya, mereka dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Du Fei, dia benar-benar masuk seperti itu. Dia benar-benar menerobos batasan yang tidak dapat dilanggar oleh banyak orang. Dan setelah pelarangan ini, bukankah semua keuntungan yang membuat orang iri dan gembira akan jatuh ke tangannya? Pada saat ini, tidak peduli siapapun orangnya, ada tatapan kegilaan di mata mereka. Setelah itu, seseorang berteriak keras, dan sosoknya melintas dan menghantam ke arah lingkaran cahaya. Kenapa? Kenapa? Du Fei bisa. Aku juga bisa. Dor, dor, dor. Di tengah ledakan teriakan melengking, terlihat serangkaian sosok manusia berlari menuju paviliun seperti orang gila. Namun tanpa terkecuali, saat orang-orang ini bersentuhan dengan lapisan tipis film cahaya, mereka akan terguncang oleh fluktuasi pada lapisan tipis film cahaya tersebut dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Situasi ini berlangsung cukup lama. Setelah hampir separuh orang ambruk ke tanah karena kelelahan, mereka semua berdiri kaku dengan ekspresi tidak bersahabat. Mata mereka dipenuhi kebencian ketika melihat Du Fei di dalam film tipis itu. Du Fei tidak terlalu memikirkan adegan yang sudah diduga ini. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia bisa mendapatkan warisan Sekte Suanyou, tidak akan mudah baginya untuk pergi. Namun, yang sedikit mengejutkan Du Fei adalah orang-orang ini bisa begitu gila. Namun, kegilaan semacam ini hanya menguntungkan Du Fei. Jika orang-orang ini mati seketika, Du Fei akan sangat disambut. Tentu saja, ide ini hanya imajinasiku saja, dan pada dasarnya mustahil terjadi dalam kenyataan. Du Fei perlahan mengamati sekelilingnya dengan pandangan agak aneh sejenak, lalu duduk bersila di tanah dan perlahan mulai mengatur napasnya. Bagaimanapun juga, aku sudah memasuki tempat ini, dan aku tidak takut bebek yang sudah dimasak itu akan terbang. Lebih baik memulihkan tenagaku dulu, baru menyusun rencana lain. Du Fei tidak langsung mengambil barang-barang di loteng. Ia malah duduk bersila dan mengatur napasnya. Pemandangan yang agak aneh ini membuat semua orang di panggung batu merasa sedikit geli dan tak berdaya untuk sesaat. Orang-orang ini bertanya pada diri mereka sendiri, jika mereka berada di posisi mereka, mereka akan bergegas datang untuk melihat barang bagus apa yang ada di sana, tetapi mereka tidak menyangka Du Fei akan begitu tenang. Ini agak merepotkan. Tatapannya terpaku pada Du Fei sejenak, lalu perlahan-lahan ia melihat sekeliling. Setelah menyadari bahwa Gong Sun Hong, yang bersama Du Fei, juga telah menghilang, Zule menarik napas dalam-dalam dan berbisik. Zule sekarang merasa sedikit menyesali konflik sebelumnya, tetapi keadaan telah berkembang sampai titik ini dan tidak ada gunanya menyesalinya. Ia menarik napas dalam-dalam dan terbatuk. Ia melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di Bai Yi. Ia terkekeh pelan dan berkata, Tuan Bai, apakah ada peluang bagi kita untuk bekerja sama? Bai Yi jelas mengerti maksud Zule. Ia melihat sekeliling sejenak sebelum tersenyum dan berkata,
kita bisa bekerja sama, tapi ada begitu banyak orang di sini kalaupun kita bekerja sama, mungkin tidak akan ada manfaatnya. Asalkan kau mau bekerja sama denganku, pasti akan ada keuntungannya di antara orang-orang yang bisa pindah ke sini, ada yang anak buah Tuan Muda Bai, dan ada juga aku. Kurasa Tuan Muda Bai akan mengerti, kan kata Zule sambil tertawa pelan setelah mengamati sekeliling. Apa yang kau katakan memang benar, tapi aku khawatir manfaatnya tidak akan cukup untuk dibagi. Kata Bai Yi perlahan. Belah saja, ada 3 kotak batu di sana. Kau dan aku masing-masing akan mendapatkan 1, dan sisanya akan dibagi 2. Apapun yang kau dapatkan, itu hidupmu. Bagaimana menurutmu? Zule melirik pavilion itu, dan secercah keserakahan melintas di matanya. Bagus sekali, Bai Yi tersenyum lembut, tetapi tatapannya perlahan jatuh pada Bahan, yang tersenyum tapi tidak tersenyum sama sekali, tak jauh darinya. Aku ingin tahu apakah saudara Ba bisa mengesampingkan prasangka kalian dan bekerja sama sekali untuk sekali ini. Bekerja sama dengan kalian berdua. Bahan menyeringai, dengan senyum aneh di wajahnya, kalau kau ingin mengambil alih Du Fei, itu urusanmu, tapi jangan coba-coba melibatkanku. Setelah berkata demikian, dia perlahan mundur beberapa langkah dan memejamkan mata untuk beristirahat. Melihat ini, Bai Yi dan Zule saling berpandangan, dan sesaat kemudian mereka berdua perlahan menggelengkan kepala. Meskipun mereka ingin menghilangkan faktor ketidakpastian Bahan, sekarang bukan saat yang tepat untuk melakukannya. Lagi pula, bahkan jika mereka bertarung, Bahan bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Setelah menyadari hal ini, Zule dan Bai Yi saling memandang dan mencari tempat duduk. Situasinya hanya bisa diatur seperti ini untuk sementara waktu. Mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, semuanya bergantung pada takdir. Panggilan. Setelah perlahan-lahan menghembuskan gas sisa dari dadanya dan merasa telah memulihkan 70% hingga 80% energi aslinya, Du Fei menghantam tanah dengan keras dan seluruh tubuhnya terpental dari tanah. Dia melirik perlahan ke belakang dan memperhatikan mata penuh semangat itu. Lalu Du Fei mencibir dalam hati. Jika orang-orang ini mengira mereka adalah buah kesemek lunak yang dapat diremas sesuka hati, Du Fei tidak keberatan meninggalkan mayat di mana-mana. Bagaimanapun, dia pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, semua emosi negatif di benaknya lenyap. Untuk sesaat, perhatian Du Fei sepenuhnya tertuju pada bangunan di depannya. Ia tidak menyangka bahwa perlindungan di lantai pertama tangga ini begitu ketat sehingga tidak akan ada bahaya sama sekali nantinya. Bentuk pavilion ini sederhana dan unik, dan seiring waktu, pavilion ini terasa seperti berasal dari masa lampau. Namun, material yang digunakan untuk membangun pavilion ini jelas sangat bagus. Meskipun telah berusia bertahun-tahun, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Du Fei menyipitkan matanya dan menatap bangunan di depannya sejenak, ada kesan trans di matanya. Pavilion ini pastilah tempat suci Sekte Suanyo 1000 tahun yang lalu. Saya jadi bertanya-tanya, betapa hebatnya para murid yang memenuhi syarat untuk bersentuhan dengan tempat ini. Fakta bahwa tempat ini terpelihara dengan baik juga menunjukkan betapa pentingnya Sekte Suanyo bagi tempat ini. Setelah berpikir sejenak, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan kemudian melangkah hati-hati ke pavilion. Begitu memasuki pavilion, cahaya di sekitarnya sedikit meredup. Setelah beberapa saat, Du Fei mulai terbiasa dengan cahaya di dalam. Berbeda dengan apa yang tampak dari luar, ruangan-ruangan di dalam pavilion sungguh sangat indah. Selain 3 kotak batu unik yang diletakkan di atas panggung batu yang sangat mencolok, ada beberapa relief yang sangat indah di sekitar pavilion, dan di bagian terdalam tangga, ada tempat seperti tablet roh. Du Fei tidak terburu-buru menyentuh ketiga kotak batu itu, hanya mengamati relief-relief itu dengan saksama sejenak. Sebagian besar ukiran pada relief tersebut merupakan potret orang, yang tampak sangat aneh. Du Fei mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, tablet roh di bagian terdalamlah yang membuat Du Fei sedikit mendesah. Posisi Patriark Suanyo. 6 karakter besar yang ditulis dengan gaya flamboyan telah membuktikan bahwa tempat ini pastilah kunci Sekte Suanyo, dan leluhur Suanyo ini kemungkinan besar adalah pendiri Sekte Suanyo. Untuk sesaat, Du Fei merasa agak aneh. Setelah beberapa saat, ia berdiri di depan prasasti roh. Sesuai adat benua Suanwu, ia membungkuk perlahan dan bergumam, leluhur Suanyo. Aku, Du Fei, telah mewarisi seni bela diri Sekte Suanyo hari ini, yang dapat dianggap sebagai promosi seni bela diri Sekte Suanyo. Jika aku, Du Fei, mencapai sesuatu di masa depan, aku pasti akan membangun kembali Sekte Suanyo untuk menjunjung tinggi kebaikan leluhur. Setelah selesai berbicara, Du Fei akhirnya menghela napas lega. Bagaimanapun, ia sangat menghormati leluhurnya. Bagaimanapun, orang yang mampu menciptakan fondasi seperti itu jelas bukan orang biasa. Setelah menatap tablet roh beberapa saat, Du Fei hendak mengalihkan pandangannya ketika sudut matanya tiba-tiba berkedut sedikit. Ini, tampaknya tablet roh itu agak miring,
tetapi kebetulan saja hal itu menampakkan beberapa hal yang tersembunyi di balik tablet roh itu. Setelah ragu-ragu sejenak, Du Fei berjalan mendekat dan perlahan-lahan memindahkan tablet roh ke samping. Di balik prasasti roh tersebut masih terdapat relief potret seseorang, namun relief ini berbeda dengan relief-relief di sekitarnya, dan tampak agak hidup. Perasaan ini mengejutkan Du Fei sesaat, tetapi dia tidak mengalihkan pandangan sedikit pun, melainkan terus menatap ke atas. Setelah mengamati sejenak, hati Du Fei tiba-tiba tergerak, dan matanya dengan cepat mengamati sekeliling. Setelah melihat ke sana kemari beberapa kali, Du Fei tampaknya mengerti bahwa tebakannya seharusnya benar. Apakah ini peta? Memikirkan hal ini, sudut mulut Du Fei berkedut sedikit, dan dia merasa sedikit skeptis dengan penilaiannya sendiri. Namun, setelah memerintahkan Xiao Bei untuk memindai peta ke dalam sistem dan membukanya dalam bentuk datar, Du Fei harus percaya bahwa ini memang peta, tetapi tidak lengkap. Apa yang terjadi setelah berpikir sejenak, Du Fei merasa agak aneh. Jika tebakanku benar, peta ini memang aneh, dan kemungkinan besar menunjuk pada sesuatu yang jelas-jelas tidak biasa. Meskipun aku tidak tahu apa yang diwakili oleh peta itu, mungkin peta ini adalah benda paling berharga di paviliun ini. Du Fei agak yakin dengan idenya, tetapi dia tahu terlalu sedikit tentang Sekte Suanyou dan tidak dapat menilai apa kegunaan peta ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengarahkan tangan kanannya sedikit, dan semburan energi sejati langsung melesat keluar dan mendarat di relief di depannya, menghancurkan satu sudut seluruh relief. Dengan tindakan Du Fei, perasaan aneh pada relief itu langsung lenyap. Kemudian, hampir dalam sekejap mata, relief di sekitarnya langsung berubah menjadi pasir halus dan jatuh dengan cepat ke tanah. Du Fei diam-diam terkejut dengan akibat jarinya. Namun semakin misterius peta tersebut, semakin besar nilainya. Soal peta yang belum lengkap, sepertinya tidak perlu dikhawatirkan saat ini. Selama barangnya tidak jatuh ke tangan orang lain, semuanya baik-baik saja. Sambil menarik napas dalam-dalam, Du Fei meluruskan tablet roh di tangannya, lalu perlahan berbalik, tatapannya tertuju pada 3 kotak batu kuno di depannya. Tujuan utamanya kali ini adalah 3 hal ini. Ketiga kotak batu itu semuanya terlihat sangat kuno, dan napas waktu perlahan-lahan meresap keluar dari dalamnya, membuat orang-orang iri dan jantung mereka berdebar kencang. Apa yang ada di dalam ketiga kotak ini seharusnya adalah warisan Sekte Suanyou. Du Fei menjilat bibirnya, hatinya sakit. Kung Fu, seni bela diri. Semua ini penting bagiku untuk menjadi lebih kuat. Dan Sekte Suanyou sangat terkenal, jadi barang-barang yang mereka tinggalkan pasti bukan barang biasa. Du Fei menarik napas dalam-dalam dan mendesah, lalu dengan lembut menjentikkan lengan baju kanannya, yang telah menempel di tutup kotak batu di tengah, dan kemudian dengan lembut membuangnya. Namun, tidak ada senjata tersembunyi di kotak batu itu seperti yang dibayangkan Du Fei. Sebaliknya, debu samar menyebar keluar, membuat mata Du Fei kabur. Setelah beberapa saat, semua debu menghilang, dan salah satu gulungan dengan kilau ungu samar jatuh di Du Fei. Bab dan Si. 3 karakter besar berlapis emas pada gulungan itu membuat Du Fei sedikit tegang, tetapi ia tidak memeriksa dengan saksama apa yang disebut bab dan si itu. Sebaliknya, ia segera memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian ia mengamati kotak batu itu sejenak, dan setelah memastikan tidak ada yang lain di dalamnya, pandangannya tertuju pada kotak batu kedua. Sama seperti sebelumnya, Du Fei dengan hati-hati mengerahkan energi sejatinya dan hendak membuka kotak batu itu, tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Ia kemudian mengangkat kepalanya dengan tajam, tatapannya tertuju pada pintu masuk paviliun, dan wajahnya langsung menjadi sangat muram. Mereka melihat bahwa lapisan cahaya putih susu di pintu masuk asli telah menghilang di suatu titik, dan pada saat ini, lebih dari selusin orang termasuk Bai Yi, Sule, dan lainnya sudah berdiri di luar pintu masuk paviliun. Mata mereka menyapu dan jatuh pada kotak batu di atas meja, dan mata mereka langsung menjadi sangat panas. Apa yang terjadi perisai cahaya itu tiba-tiba menghilang mungkinkah karena... Memikirkan hal ini, Du Fei tiba-tiba merasa sedikit menyesal, mungkin karena dia menghancurkan peta, sehingga lingkaran cahaya di luar juga menghilang. Tapi karena sudah terjadi, tak ada gunanya menyesalinya. Du Fei hanya menarik napas dalam-dalam dan perlahan menurunkan pandangannya ke arah pintu masuk. Bagaimanapun, dia tidak percaya orang-orang ini bisa bekerja sama dengan tulus satu persatu. Selama mereka semua ingin mendapatkan warisan Sekte Suanyou. Kalau begitu, dia masih punya banyak kesempatan. Memikirkan hal ini, tangan Du Fei yang awalnya hendak membuka kotak batu itu perlahan berhenti. Ia malah menutupi kotak batu di tengahnya dengan santai, dan perlahan-lahan mengamatinya dengan tatapan aneh. Hehehe Tuan Du Fei, meskipun aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan, aku tetap ingin berterima kasih padamu karena telah mencabut larangan di luar. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan untuk melihat seperti apa area terlarang Sekte Suanyou. Zule, yang berdiri di depan, menepukkan tangannya pelan, melirik Du Fei dengan setengah tersenyum di matanya, lalu berbicara ringan.
Mendengar ini, Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia lalu mengabaikan Zule dan perlahan mengalihkan pandangannya ke Bai Yi. Ia terkekeh dan berkata, sepertinya Tuan Muda Bai juga bekerja sama dengan Zule. Tuan Muda Bai, bagaimana kalau kita bekerja sama? Aku akan membiarkanmu memilih 2 dari 3 kotak di sini, asalkan kau membantuku menghabisi Zule. Mendengar ini, ekspresi Bai Yi sedikit berubah. Mata Zule sedikit berkedut, lalu dia mencibir, Tuan Bai, Du Fei sangat licik. Mungkin kotak batu itu kosong, kita tidak bisa membiarkannya pergi seperti ini. Haha, tentu saja aku mengerti. Mendengar ini, Bai Yi tersenyum tipis, lalu setelah beberapa saat ia berkata perlahan, namun, Du Fei sekarang adalah tokoh penting dalam keluarga Du. Jika kau ingin bertindak, kau harus bersih dan efisien. Tuan Muda Bai, Anda memang orang yang bijaksana. Zule tersenyum tipis, tatapannya jatuh pada Du Fei, dan niat menghabisi muncul di matanya. Melihat adegan ini, sudut mulut Du Fei sedikit berkedut. Ia tak menyangka Bai Yi dan Zule akan saling bermusuhan hanya karena beberapa patah kata. Lagi pula, aku tidak terlalu bersahabat dengan mereka berdua. Untungnya, entah kenapa Bahan tidak ikut campur, kalau tidak, aku pasti sudah mati kali ini. Tatapan Du Fei yang muram menyapu punggung Bai Yi dan Zule. Ia tak bisa menahan tawa dan berkata dingin, ada hampir 10 pendekar kelas 9. Sepertinya kalian berdua sangat menghormatiku. Sejujurnya, aku tidak terlalu yakin bisa menjadi musuh kalian berdua. Haha, Tuan Du Fei memang orang yang bijaksana. Bai Yi tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, serahkan saja barang-barangnya dengan patuh, dan kami akan meninggalkanmu dengan tubuh yang utuh. Bagaimana? Tubuh yang utuh? Du Fei tersenyum. Aku, Du Fei, belum cukup hidup, jadi mari kita lupakan saja kesepakatan ini. Bagaimana kalau kita mundur selangkah dan membagi 3 kotak ini di antara kita bertiga? Bagaimana menurutmu? Mendengar ini, Bai Yi dan Zule bertukar pandang, keduanya tampak cukup tergoda. Namun, mereka berdua orang pintar, dan setelah beberapa saat mereka bereaksi. Zule mencibir dan berkata dengan suara berat, Tuan Muda Du Fei cukup penuh perhitungan. Kedua keluarga kami tidak sebanding dengan keluarga Dumu. Jika kami membiarkanmu lolos, bahkan jika kami mendapatkan hadiahnya, aku khawatir kami tidak akan punya kesempatan untuk berlatih. Haha, jadi tidak ada peluang untuk bekerja sama? Du Fei tersenyum muram, kinya langsung mendidih saat ia perlahan menekan telapak tangannya ke kotak-kotak batu di kedua sisi. Kalau begitu, aku akan menghancurkan semua yang ada di dalam kotak-kotak ini. Ayo kita bertarung sampai akhir. Bagaimana menurutmu? Melihat tindakan Du Fei, wajah Zule berbaju putih dan yang lainnya berubah drastis. Mereka berdua orang pintar, dan tentu saja mereka bisa tahu dari nada bicara Du Fei bahwa dia sangat terkejut sampai ingin menghancurkan benda-benda ini. Jika benda-benda ini hancur, maka bahkan jika Du Fei terbunuh, itu mungkin tidak ada artinya. Terlebih lagi, dengan keterampilan Du Fei, jika dia benar-benar ingin mendapatkan kembali barang-barang ini, bahkan jika mereka berdua mengambil tindakan, mereka tidak akan dapat menghentikannya. Aku tidak percaya kau benar-benar bersedia melakukan itu, kata Zule dingin setelah ekspresinya berubah sesaat. Aku akan mati juga, dan barang-barang itu akan diberikan gratis kepada kalian berdua. Apa menurutmu? Aku rela menyerahkannya. Du Fei mengerucutkan bibirnya dan menjawab dengan dingin. Hahaha, Tuan Du Fei, sayang sekali kalau kau menghancurkan sesuatu yang susah payah kau dapatkan. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Pada saat itu, terdengar tawa terbahak-bahak, diikuti oleh bang, dan sebuah lubang pecah di dinding di salah satu sisi paviliun. Di lubang itu, Bahan berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Kemunculannya menyebabkan ekspresi Bai Yi dan Zule berubah seketika. Mereka semua menghalangi jalan Du Fei, yakin Du Fei ada di paviliun. Mereka tidak berani menghancurkan paviliun secara aktif, atau melakukan apapun. Begitu Du Fei terbongkar, mereka bisa langsung menghabisinya. Namun tak disangka, Bahan yang selama ini tidak tertarik, justru keluar saat ini. Melihat perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Du Fei pun terkekeh pelan. Ia sebenarnya punya kesan yang baik tentang Bahan. Ia bersikap tidak sopan saat itu. Ia tersenyum tipis dan berkata, aku bisa memberimu salah satu benda di dalam 3 kotak itu. Bekerja samalah denganku dan bunuh mereka berdua. Tidak, tidak, Bahan menggelengkan kepalanya pelan. Mereka berdua membawa sekelompok orang untuk membantumu melarikan diri. Kurasa aku tidak punya kemampuan untuk membantumu menghabisi mereka. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis dan tiba-tiba berbisik, kalau begitu, kesepakatannya selesai. Setelah selesai berbicara, ia mengayunkan tangannya dengan keras, menyapu kotak batu di sebelah kanan ke arah Bahan. Dengan satu gerakan tangan kirinya, ia juga meraih kotak di sebelah kiri. Sambil melompat, ia menendang keras dengan kaki kanannya, membuat kotak di tengah terlempar ke arah Zule dan Bai Yi. Itu dia, kita bertiga masing-masing dapat 1 kotak,
Kalau ada yang mau, cari saja aku. Setelah tertawa terbahak-bahak, Du Fei tidak bergegas menuju tempat bahan berada. Sebaliknya, ia menggoyangkan tubuhnya dan membenturkan punggungnya dengan keras ke dinding di belakangnya, menciptakan lubang, dan ia pun langsung bergegas keluar. Bahan juga mengambil kotak itu tiba-tiba, mencibir, dan mundur tanpa ragu-ragu. Zule dan Bai Yi keduanya menyerbu ke depan saat tubuh Du Fei bergerak dengan keras, tetapi ketika mereka melihat Du Fei menendang keluar sebuah kotak, tubuh mereka membeku, dan kemudian mereka hampir bersamaan meraih kotak di depan mereka. Ledakan. Kotak itu meledak seketika di bawah tekanan energi sejati kedua orang itu, dan bagian dalamnya yang kosong langsung tampak di depan mata mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, perasaan marah langsung menyergap di hati mereka. Du Fei, beraninya kau mempermainkanku. Hehe, aku mempermainkanmu. Sayang sekali sebagian barangnya diberikan kepada bahan. Tapi itu lebih baik daripada membiarkan kedua orang menyebalkan itu mendapatkan keuntungan. Du Fei melompat ke atas panggung batu. Ketika mendengar suara geram di loteng, ia mencibir, lalu mengangguk pelan ke tanah, bersiap untuk pergi. Namun, pada saat ini, hati Du Fei tiba-tiba tergerak, dan perasaan bahaya yang ekstrim langsung menyerbunya. Ia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan tubuhnya tanpa sadar mundur ke belakang. Tertawa, Du Fei mundur puluhan meter dengan jari-jari kakinya menyentuh sisi yang berlawanan sebelum dia perlahan-lahan menegakkan tubuhnya, dan suara yang sama datang dari belakangnya. Du Fei tiba-tiba berbalik, hanya untuk melihat bahan memegang kotak batu di tangannya. Ia juga tampak terkejut, dan segera mundur. Mata mereka bertemu pandang di udara, dan mereka berdua tersenyum getir. Tanpa diduga, masalah demi masalah muncul. Warisan Sekte Suanyo memang masalah yang sangat pelik. Orang menyebalkan. Tepat saat Du Fei dan bahan mendarat bersamaan, mereka melihat paviliun di tengah platform batu bergetar hebat dan meledak. Kemudian, Bai Yi dan Zule, dengan wajah marah, muncul seketika. Namun, saat mata mereka tertuju pada Du Fei dan bahan, yang tampak waspada, mereka berdua sedikit tertegun. Keduanya orang pintar, dan mereka tentu mengerti bahwa dengan karakter Du Fei dan bahan, mereka pasti akan kabur begitu mendapatkan barang-barang itu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka berdua tidak hanya tidak pergi, tetapi malah berkumpul di saat yang bersamaan. Mengapa demikian? Namun, meskipun hati mereka terasa aneh, kegembiraan segera terpancar di mata mereka. Lagi pula, selama Du Fei dan bahan tidak pergi, mereka masih punya kesempatan. Namun, kedua pria ini bukanlah orang yang gegabah. Situasinya saat ini belum jelas, jadi mereka tentu saja tidak akan bertindak gegabah. Sebaliknya, mereka segera memberi isyarat, dan orang-orang di belakang mereka sudah mengepung Du Fei dan bahan di tengah. Du Fei berdiri diam, matanya mengamati sekeliling sejenak. Setelah yakin bahwa aura tadi jelas bukan milik Bai Yi dan kelompoknya, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, siapa kalian kalau butuh sesuatu, bagaimana kalau kalian datang langsung? Begitu Du Fei mengatakan ini, semua orang di panggung batu, kecuali bahan, sedikit tercengang. Setelah beberapa saat, pria berbaju putih itu tersenyum tipis dan berkata, kupikir itu hal lain. Tuan Du Fei, kau tidak berpikir kau bisa menakut-nakuti kami dengan tipuan, kan? Mendengar ini, Du Fei sedikit mengernyit, balas menatapnya, dan berbisik, idiot. Setelah dimarahi Du Fei di depan umum, wajah Bai Yi sedikit muram. Ia hendak berbicara, tetapi pada saat itu, sebuah suara samar terdengar perlahan. Ya, dengan kekuatanmu sebagai seniman bela diri tingkat 9, kau berhasil menemukanku. Untuk itu saja, aku harus sedikit mengagumimu. Saat suara itu terdengar, sesosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di tepi panggung batu seperti hantu. Tatapan di balik jubah hitam itu tampak tersenyum saat perlahan menyapu sekeliling. Ketika melihat orang ini muncul, raut wajah Bai Yi semakin berubah. Baru kali ini ia menyadari bahwa ia sepertinya telah melakukan kesalahan lagi. Du Fei sangat waspada terhadap pria berjubah hitam yang tiba-tiba muncul. Bagaimanapun, perasaan bahaya ekstrim yang baru saja dirasakannya memang nyata. Meskipun ia tidak tahu seberapa kuat pria ini, Du Fei yakin bahwa meskipun ia menunjukkan semua kartunya, ia belum tentu menjadi lawannya. Setelah merenung sejenak, Du Fei menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku ingin tahu siapa kamu, apa saranmu untukku kali ini. Haha, kau Du Fei, kan aku pernah mendengar namamu sebelumnya, tapi aku tidak menganggapnya serius. Tapi aku tidak pernah membayangkan kau benar-benar bisa mematahkan larangan penyegelan ibel dengan kemampuanmu yang terbatas lumayan, semua rencanaku sepadan. Mendengar ini, sosok berjubah hitam itu tersenyum sebelum berbicara dengan lembut. Suaranya sangat tenang, namun mengandung tekanan tertentu yang membuat hati seseorang sakit. Hati Du Fei sedikit tergerak ketika mendengar ini. Setelah ragu sejenak,
Ia berkata dengan suara berat sepertinya semua orang di sekitar kota Buyue tahu tentang warisan Sekte Suanyou akhir-akhir ini. Apakah ini ulahmu? Mendengar kata-kata Du Fei, pria berjubah hitam itu mengangguk tanda menghargai, lalu berkata dengan ringan, lumayan. Dia tidak hanya berbakat, tapi juga sangat cerdas. Sepertinya bahkan di tempat terpencil seperti dinasti Daan, pasti ada beberapa orang jenius. Begitu kata-kata ini diucapkan, tidak hanya Du Fei, tetapi juga Bai Yi, Zule, Bahan dan yang lainnya merasakan sedikit keringat di hati mereka. Implikasi dari perkataan orang ini adalah bahwa ia telah mengatur semua orang yang mengetahui masalah ini. Dengan kekuatan yang begitu besar dan kemunculannya yang tepat waktu, tujuannya tampak jelas. Sudut mulut Du Fei sedikit berkedut. Meskipun sebelumnya ia berpikir bahwa warisan Sekte Suanyou pasti bukan masalah sederhana, ia tidak menyangka kali ini, kelompoknya akan digunakan sebagai alat. Meskipun perasaan ini sangat buruk, Du Fei juga tahu bahwa ia mungkin bukan tandingan orang ini. Sepertinya hal yang cerdas untuk dilakukan adalah lebih sadar diri. Setelah menarik napas dalam-dalam, Du Fei perlahan meletakkan kotak batu itu di tanah. Ia lalu tersenyum tipis dan berkata, karena kau sudah menjelaskan maksudmu, aku, Du Fei, bukanlah orang yang tidak tahu bagaimana menghargainya. Sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk menyentuh benda ini. Melihat perilaku Du Fei, Bahan ragu sejenak, lalu perlahan meletakkan kotak batu di depannya. Meskipun sangat enggan, ia juga mengerti bahwa kekuatannya sama dengan Du Fei. Jika ia tidak tahu apa yang baik untuknya, ia mungkin tidak akan tahu bagaimana ia mati di depan pria berjubah hitam ini. Ya, dia memang pintar tapi, sepertinya ada yang salah. Pria berjubah hitam itu tersenyum tipis dan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, hati Du Fei sedikit mencelos. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke belakang dan berbisik, kotak terakhir ada di tangan mereka berdua. Silakan ambil sendiri, aku tidak akan menemanimu. Setelah selesai berbicara, Du Fei sedikit mengarahkan jari kakinya dan tubuhnya tiba-tiba melesat ke samping. Berdengung. Namun sebelum Du Fei terbang keluar dari panggung batu, dia melihat pria berpakaian hitam itu mengayunkan tangan kirinya dengan ringan, dan tiba-tiba sebuah perisai ki tembus pandang muncul di depan Du Fei, menghalangi tubuh Du Fei. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei tiba-tiba berubah. Ia langsung mundur dan jatuh terduduk. Wajahnya langsung berubah sangat buruk. Ki mengembun menjadi bentuk, Master Seni Bela Diri tingkat 6. Begitu kata-kata ini terucap, semua orang di panggung terkejut. Istilah Sekte Bela Diri terlalu jauh dari mereka. Tahukah kalian, ketika seseorang mencapai level Sekte Bela Diri, ia dapat menghancurkan gunung dan membakar lautan hanya dengan mengangkat tangan dan menunjuk. Kekuatan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dikagumi oleh orang-orang yang baru mulai berlatih bela diri ini. Saat menghadapi Wu Zong, belum lagi orang-orang yang hadir saat itu, bahkan jika semua orang kuat di kota Buyue berkumpul bersama, mereka mungkin tidak akan mampu menahan serangan lawan. Wah, kau memang pintar. Kau seharusnya mengerti bahwa aku tidak berencana menghabisi siapapun saat ini, tapi, sebelum aku menyelesaikan pekerjaanku, jangan pernah berpikir untuk pergi. Setelah tertawa kecil, pria berjubah hitam itu perlahan melambaikan tangannya dan tatapannya tertuju pada Bai Yi, serahkan barang-barangnya. Aku tidak, itu kotak itu sudah kosong ketika sampai di tangan kita. Melihat tatapan pria berjubah hitam itu tertuju padanya, Bai Yi menggigil sejenak sebelum berbicara cepat. Oh, seolah memahami sesuatu, tatapan pria berjubah hitam itu kembali tertuju pada Du Fei, dan dia berkata dengan ringan, anak dari keluarga Du, meskipun aku sebenarnya tidak ingin menghabisi siapapun, lebih baik kau jangan bertindak bodoh. Mendengar nada bicara pihak lain, Du Fei juga mengerti bahwa tidak ada gunanya berdebat tentang hal seperti itu. Ia mendesah pelan dan segera mengeluarkan gulungan ungu dari cincinnya yang tenang, lalu melemparkannya ke arah pria berjubah hitam itu. Bab dan Si. Sambil melirik sekilas gulungan di tangannya, pria berjubah hitam itu tampak memiliki tatapan aneh di matanya. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan yang kuinginkan. Kau seharusnya mengerti, kan? Mendengar ini, hati Du Fei sedikit bergetar, dan dia langsung mengerti bahwa pihak lain mungkin menginginkan peta itu, tetapi pihak lain mungkin tidak tahu bagaimana peta itu ada, jika tidak, mengapa ada begitu banyak omong kosong. Dan karena kehadiran Xiao Bai, Du Fei percaya bahwa pria berbaju hitam itu pasti tidak akan tahu bahwa dia telah mendapatkan peta itu. Saat itu, ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik, Tuan, setelah saya memasuki pavilion, saya hanya melihat 3 benda ini. Oh, dan tablet roh leluhur Suanyou. Jika Anda menginginkan benda itu, saya belum menyentuhnya. Tablet roh mendengar ini, Hei Pauri tampak ragu sejenak sebelum meraihnya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah tablet roh terbang keluar dari reruntuhan dan jatuh ke tangannya. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan tablet roh dan terdiam sesaat. Ia terdiam sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepala dan berbisik, sepertinya kau tidak berbohong padaku, itu saja aku bukan orang yang tidak masuk akal. Karena kau membuka bab dan si ini,
maka ini milikmu. Setelah mengatakan itu, pria berjubah hitam itu mengayunkan tangannya, dan gulungan ungu itu jatuh ke tangan Du Fei. Pada saat yang sama, ia meraihnya dengan tangan kanannya, dan dua kotak batu yang tersisa langsung hancur berkeping-keping. Dua gulungan di dalam kotak batu itu juga berubah menjadi aliran cahaya, langsung jatuh ke tangannya, lalu menghilang. Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam itu tidak lagi menatap pemandangan itu, melainkan perlahan mengangkat kepalanya menatap langit. Setelah beberapa saat, ia mendesah pelan, mengayunkan tangan kanannya pelan, dan sosoknya pun lenyap seketika. Dengan kejadian yang tiba-tiba ini, semua orang yang hadir merasa sedikit sesak napas untuk sesaat, dan beberapa bahkan tidak dapat menerimanya sama sekali. Baru setelah lelaki berpakaian hitam itu menghilang, semua orang perlahan-lahan menciutkan leher mereka, tetapi ada ketakutan di mata mereka. Kalau saja lelaki berpakaian hitam itu tidak senang sekarang, semua orang yang hadir di sana pasti sudah mati. Du Fei memegang gulungan itu di tangannya dan menghela napas sejenak. Bagaimanapun, meskipun ia kehilangan dua hal, tampaknya hal terpenting dalam warisan Sekte Suanyo telah jatuh ke tangannya. Soal pukulan bab dansi ini, bisa dibilang kejutan yang tak terduga. Bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai penghasilanku sendiri. Agaknya, barang-barang peninggalan Sekte Suanyo memang tidak sederhana. Tertawa. Tiba-tiba, terdengar helaan napas pelan. Du Fei sedikit mengernyit dan berbalik cepat. Ia melihat semua orang, termasuk Bahan, menatap gulungan di tangannya dengan tatapan yang sedikit panas. Mulut Du Fei sedikit berkedut karena tatapan rakus dari sekelilingnya. Kemudian, di tengah tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya, ia memasukkan gulungan itu ke dalam cincinnya, tersenyum tipis, dan berkata, "Kalau kau ingin merampoknya, silakan saja, tapi aku tidak bisa menjamin konsekuensinya lagi pula. Benda ini hampir tidak bisa dianggap sebagai hadiah dari seorang ahli bela diri yang hebat, kan?" Mendengar ini, sudut mulut semua orang sedikit berkedut. Meskipun mereka sangat menginginkan gulungan di tangan Du Fei, mereka tetap harus melepaskannya. Lagi pula, semua orang telah menyaksikan kekuatan orang itu barusan. Dia baru saja pergi dan ingin menggunakan senjatanya. Jika orang itu marah, hasilnya sulit dikatakan. Du Fei juga memahami ketakutan di hati orang-orang ini. Saat itu, ia hanya mencibir dan menghilang ke dalam reruntuhan di sekitarnya. Meskipun pria berbaju hitam itu bisa menakuti orang-orang ini untuk sementara waktu, Du Fei tidak akan sebodoh itu untuk berpikir bahwa ia akan baik-baik saja jika ia tetap di sini. Semakin cepat ia pergi, semakin baik. Lagi pula, ada banyak hal yang dapat dilakukan di tempat misterius dan rahasia ini. Di suatu tempat yang misterius dan terpencil, di dalam hutan lebat yang sangat sunyi. Hutan lebat di sini berbeda dari tempat lain. Tak hanya sangat hijau, hutannya juga semerbak aroma kicau burung dan bunga. Pada saat ini, di hutan lebat ini, seorang wanita berjubah putih sedang bersandar pada pilar, sambil menggendong seekor cerpelai kecil yang sangat lucu di lengannya. Wanita itu terbungkus jubah putih, hanya memperlihatkan sepasang mata yang berbinar. Namun, meskipun begitu, jelaslah bahwa kecantikannya tak tertandingi. Cerpelai kecil di tangannya terlihat sangat lucu sehingga jika seseorang yang tahu nilainya melihatnya, mereka pasti akan terkejut. Makhluk ini disebut musang pencium bau, dan bisa dianggap sebagai monster kelas 6. Monster setingkat ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi kecerdasan mereka juga tak kalah dari manusia. Mengenai mampu memelihara binatang ibel kelas 6 seperti hewan peliharaan, tidak ada seorang pun yang tahu seberapa kuat wanita ini. Wanita itu mempertahankan postur ini beberapa saat. Setelah waktu yang lama, ia perlahan berdiri dan menatap ke depan dengan tatapan acuh tak acuh. Hampir pada saat berikutnya, sesosok hitam aneh muncul di depan matanya. "Apa kabar?" Melihat laki-laki berjubah hitam di depannya, wanita itu berbicara perlahan. Meski suaranya lembut, ada sedikit pesona dalam nadanya. Namun, pria berjubah hitam itu jelas agak takut pada wanita itu. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, bahkan tidak menatapnya langsung. Ia hanya menarik napas dalam-dalam sebelum berbisik, intelijennya salah. Tidak ada fragmen peta di sini. Namun, kita berhasil menemukan teknik dan seni bela diri Sekte Suanyo. Jadi, perjalanan ini tidak sia-sia, kan? Sambil berbicara, lelaki berjubah hitam itu dengan santai membuang kedua gulungan itu. Setelah mengambil gulungan itu dan meliriknya sekilas, wanita berbaju putih itu tersenyum tipis dan berkata, "Patriark Suanyo ini sungguh luar biasa, serangkaian latihan dan seni bela diri ciptaannya cukup bagus. Perjalanan kami tidak sia-sia, namun, aku ingat seharusnya ada 3 benda." Mendengar ini, pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata dengan santai, "Aku mendapatkan benda ini kali ini berkat seorang pria yang menarik. Dia membuka jilid terakhir bab dansi, jadi aku langsung memberikannya padanya." Dansi pian wanita berbaju putih itu melirik pria berjubah hitam dengan senyum tipis sebelum berkata dengan tenang, "Kalau kau mau memberikannya, berikan dia sesuatu yang praktis."
Dan si pian hanya dibutuhkan oleh seorang alkemis. Kalau kau berikan padanya, dia mungkin tidak akan bisa menggunakannya. Berguna atau tidak, itu bukan urusanku, kata lelaki berjubah hitam itu dengan tenang. Mendengar ini, wanita itu mengangguk perlahan. Bagi mereka, apalagi Du Fei, bahkan semua orang di kota Buyue seperti semut di mata mereka. Sebenarnya, mereka tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bersedia memberi mereka sesuatu dianggap sedekah, dan itu juga melambangkan sikap meremehkan perampokan. Topiknya baru saja berlalu di sini. Jelas sekali mereka berdua sangat tidak peduli dengan warisan Sekte Suanyou. Setelah beberapa saat, wanita bayi akhirnya menghela napas lega dan berkata perlahan, bagaimana dengan urusan lainnya? Ketua Sekte sangat memperhatikan urusan ini. Jika urusan lain tidak bisa diselesaikan, ya sudah. Tapi jika urusan ini tidak bisa diselesaikan, maka kau dan aku tidak perlu kembali. Sosok berjubah hitam itu sedikit mengernyit sebelum berbisik, aku ragu orang itu berani berbagi informasi yang tidak pantas dengan sekte kita. Namun, bahkan dengan nomor rahasia sekte, kita tidak dapat menemukan jejak wanita muda itu. Kita hanya bisa menyimpulkan bahwa dia mungkin ada di dekat sini. Mungkinkah wanita muda itu belum mencapai peringkat Dousi? Kemungkinan besar, nona muda itu memiliki fisik yang istimewa. Selain tinju binaraga sekte kita, perkembangannya dalam tinju binaraga lainnya sangat lambat, sepertinya kita harus terus menunggu. Semoga saja, semuanya tidak memakan waktu lama. Setelah berkata demikian, mereka berdua tampak saling berpandangan, kemudian sosok mereka bergetar pelan dan menghilang ke dalam hutan lebat, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Di hutan lebat, Du Fei duduk bersila dan menatap langit. Tempat ini masih berada di lereng puncak Suanyou, tetapi racun yang sebelumnya memenuhi udara tampaknya telah hilang sepenuhnya, sehingga efek penekannya terhadap segala sesuatu di sekitarnya pun hilang. Belum lagi Du Fei, bahkan monster-monster mengerikan di gunung telah pulih kekuatan mereka. 3 hari telah berlalu sejak perebutan warisan Sekte Suanyou. Selama 3 hari ini, Du Fei tidak dapat menemukan jejak Gong Sun Hong. Hari ini ia siap untuk menyerah. Meskipun hubungan keduanya baik-baik saja kali ini, namun belum sampai pada titik di mana Du Fei akan mengorbankan nyawanya demi dia. Terlebih lagi, saat ini, hampir seharian telah berlalu sejak pertemuan alam rahasia Suanyou. Meskipun Du Fei menduga bahwa karena hilangnya warisan Sekte Suanyou, alam rahasia Suanyou akan menjadi pegunungan biasa, tetapi apapun yang terjadi, ia tetap harus berpartisipasi dalam pertemuan alam rahasia Suanyou ini. Tetapi tujuan saya bukanlah untuk menang, melainkan untuk memecahkan beberapa masalah yang diperlukan. Selama waktu terus berjalan dan alam rahasia Suanyou sepenuhnya berubah menjadi pegunungan biasa, maka aku akan punya cara untuk menghabisi semua orang di keluarga Lian. Dibandingkan dengan memperoleh peta dan bab dansi, tampaknya hilangnya alam rahasia Suanyou adalah manfaat yang paling praktis. Memikirkan hal ini, Du Fei ragu-ragu sejenak, lalu dengan cepat mengeluarkan bab dansi dan perlahan membukanya. Dia sangat penasaran tentang apa itu bab dansi. Setelah perlahan membuka gulungan itu dan membacanya dari awal hingga akhir, sedikit kengerian melintas di mata Du Fei. Bab dansi ini bukanlah suatu teknik atau seni bela diri, melainkan sebuah buku rahasia spiritual yang dipraktikkan oleh para alkemis. Tahukah Anda, para alkemis membutuhkan kekuatan mental yang sangat tinggi untuk memurnikan pil, namun kekuatan mental merupakan sesuatu yang ilusif dan tidak ada cara untuk mengembangkannya. Namun, bab dansi ini adalah buku rahasia untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Saya kira namanya saja sudah cukup untuk membuat orang ketakutan setengah mati. Para ahli alkimia sebenarnya perlu mengembangkan kekuatan spiritual. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Setelah ragu sejenak, Du Fei akhirnya menyingkirkan keraguan ini dari benaknya. Lagi pula, profesi alkemis selalu aneh, dan ia tidak punya cara untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Setelah membacanya dengan saksama beberapa kali, Du Fei berpikir sejenak sebelum dia memahami beberapa hal. Alkemis biasa tidak membutuhkan kekuatan mental untuk memurnikan pil selama mereka dapat mengendalikan suhu dan dosis, mereka dianggap berhasil. Namun, alkemis seperti itu hanya akan menjadi alkemis tingkat 9 seumur hidup mereka. Para alkemis semacam itu punya julukan dalam dunia alkemis, yakni alkemis tak berguna. Jika seseorang ingin menghilangkan reputasi ini, seorang alkemis harus mengembangkan kekuatan mentalnya. Hanya ketika kekuatan mentalnya cukup kuat, menggunakannya untuk mengendalikan ki sejatinya sendiri guna menyempurnakan alkimia dapat dianggap sebagai metode yang lebih baik. Kekuatan mental seseorang juga menentukan mutu ramuan yang dapat dimurnikannya. Misalnya, hanya mereka yang dapat memurnikan ramuan tingkat 8 yang memenuhi syarat disebut alkemis tingkat 8. Demikian pula di antara ketiga metode alkimia, metode pemurnian pil dengan ramuan hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan kekuatan mental yang kuat. Karena energi yang terkandung dalam ramuan itu kuat, tanpa pengendalian yang baik, bagaimana seseorang dapat dengan mudah menggunakan energi dalam ramuan untuk memurnikan ramuan tersebut? Tentu saja,
Semakin kuat kekuatan mental seseorang, semakin kuat pula eliksir yang dapat ia kendalikan. Oleh karena itu, tingkat eliksir yang dapat ia kendalikan juga merupakan salah satu standar kekuatan seorang alkemis. Setelah memahami hal-hal ini sedikit, Du Fei juga menyadari bahwa dia tidak memiliki cara untuk mengembangkan kekuatan spiritualnya di tempat ini. Pada saat itu, dia meminta Xiao Bei untuk memuat informasi dalam gulungan itu ke dalam sistem, dan kemudian dengan santai memasukkan gulungan itu ke dalam cincin. 3 hari, aku punya gulungan warisan Sekte Suanyou. Kebanyakan orang di sini mungkin tahu. Dan ketiga anggota keluarga Lian mungkin juga tahu, kan asal mereka tidak terlalu bodoh, seharusnya mereka sudah dekat, kan? Dengan ketukan ringan tangan kanannya pada cincin itu, sebuah pil jatuh ke tangan Du Fei. Setelah merasakan bahwa alam rahasia Suanyou telah menghilang seperti yang diharapkannya, menyebabkan kekuatan obat pil tersebut mulai muncul, Du Fei menyadari bahwa kesempatan yang telah ditunggunya selama 3 hari telah tiba. Dengan kartu truf dan skill, dia yakin bisa melawan beberapa seniman bela diri kelas 9. Sambil mencibir dalam hatinya, Du Fei perlahan berdiri. Saat ini, saya telah memecahkan beberapa masalah, jadi hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mengakhiri semua masalah. Begitu dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menatap ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggetarkan gunung-gunung dan hutan, dan banyak burung serta binatang terkejut dan beterbangan ke udara. Tiba-tiba, ia melihat seseorang di kaki gunung melolong panjang. Kemudian, 3 aura yang sangat kuat melonjak hampir bersamaan, dan kemudian, niat menghabisi menyerbu ke arahnya. Apakah kamu dari keluarga Lian? Du Fei mencibir, tatapan menghabisi terpancar di matanya. Karena kamu di sini, jangan pergi. Biarkan aku, Du Fei, memberikan hadiah besar untuk keluarga Lianmu. 70.